Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 18, Mengalahkan Sun Hao. Setelah meninggalkan Sekte Pil, Fang yang mengikuti Ouyang Cheng tanpa berkata apa-apa. Tangannya terkepal erat, dan matanya dipenuhi amarah dan kebencian. Apakah kamu membenciku? Tiba-tiba, suara Ouyang Cheng terdengar. Dengan perasaan ngeri di dalam hatinya, Fang yang menundukkan kepalanya dan menjawab, aku tidak berani. Ouyang Cheng menghentikan langkahnya, lalu menoleh ke arah Fang Yang dan bertanya, apakah kau ingin membalas dendam pada Fang Lin? Fang Yang terkejut sejenak, lalu dia mengangguk dengan tegas. Senyum dingin muncul di wajah Ouyang Cheng. Silakan saja, selama kamu tidak tertangkap, aku akan mendukungmu. Mendengar ini, Fang Yang sangat gembira. Mendapatkan dukungan Ouyang Cheng seperti memiliki dukungan yang kuat. Terima kasih, saudara Ouyang. Fang Yang mengepalkan tangannya memberi hormat, tetapi tatapan dingin melintas di matanya, tatapan yang tidak dapat dilihat oleh Ouyang Cheng. Dalam sekejap mata, 6 bulan telah berlalu. Selama 6 bulan ini, Fang Lin telah menyempurnakan pil pemelihara Qi 2 kali lagi, meningkatkan wilayahnya sendiri ke lapisan keempat asal manusia. Dengan lapisan keempat asal manusia, Fang Lin dianggap berada di tengah-tengah di antara para murid pil. Meskipun tidak terlalu tinggi, setidaknya dia lebih unggul dari sebagian murid lainnya. Melalui persahabatan yang terus-menerus selama 6 bulan, Fang Lin dan Su Sangao telah mengembangkan persahabatan yang mendalam. Hubungan mereka dapat digambarkan sebagai guru dan teman. Saudara Fang, Anda akan pulang besok. Saya harap Anda dapat segera menjadi murid resmi. Dengan begitu, kita dapat bertemu lagi. Su Sangao dan Fang Lin duduk berhadapan, menggunakan teh sebagai pengganti anggur, dan mengobrol dengan asyik. Fang Lin mengangkat cangkir tehnya dan tertawa, saya juga berharap saudara Su menjadi murid tingkat menengah tahun ini. Kemudian, ketika saya menjadi murid tingkat rendah, Anda masih bisa menjadi pendukung saya. Su Sangao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, berpikir bahwa mengingat potensi Fang Lin, kemungkinan besar dia akan segera melampauinya. Su Sangao kemudian memperingatkan dengan serius, saudara Fang, ada sesuatu yang harus saya ingatkan kepadamu. Berhati-hatilah terhadap Kang Lu, dia tidak sederhana. Fang Lin bertanya, katakan padaku, bagaimana dia bisa tidak sederhana? Aku tidak ingin tercengang jika terjadi sesuatu. Su Sangao tampak serius dan menjelaskan, meskipun Kang Lu hanya seorang murid, kakak laki-lakinya adalah murid sejati di Sekte Bela Diri, dan posisinya tidak rendah. Mendengar ini, Fang Lin agak terkejut. Ini adalah berita yang tidak diketahuinya. Memiliki saudara yang merupakan murid sejati di Sekte Bela Diri, tidak mengherankan bahwa Kang Lu bertindak seolah-olah dia tidak takut pada apapun di Sekte Pil. Dia bahkan tidak menganggap serius banyak murid formal Sekte Pil. Su Sangao melanjutkan, selain hubungannya dengan Sekte Bela Diri, Kang Lu juga memiliki banyak kontak di Sekte Pil. Banyak murid formal yang memiliki hubungan dekat dengannya. Tampaknya Qiu Fan, salah satu dari 4 elit Sekte Pil, juga sangat menghargai Kang Lu. Apa maksudnya, 4 elit Sekte Pil? Fang Lin bertanya dengan bingung. Su Sangao merasa tidak berdaya, tetapi karena ini bukan pertama kalinya, ia dengan sabar menjelaskan, 4 elit dari Sekte Pil adalah tokoh yang menonjol di antara para murid tingkat atas. Mereka adalah 4 orang yang paling mungkin menjadi murid sejati dalam beberapa tahun terakhir. Masing-masing dari mereka memiliki posisi yang tinggi. Mereka adalah petinggi Sekte Pil kita. Kedengarannya mereka cukup kuat, Fang Lin mengangguk, tidak sepenuhnya mengerti. Melihat Fang Lin tampak tidak peduli, Su Sangao tidak dapat menahan diri untuk tidak memperingatkan lagi. Saudara Fang, jika Kang Lu memang telah menjalin hubungan dengan Qiu Fan, lebih baik jangan menyinggung perasaannya lagi. Jika sudah waktunya, tidak ada salahnya untuk mengalah di hadapannya, untuk mencegahnya mengincarmu di masa mendatang. Fang Lin tersenyum, terima kasih atas pengingatnya, saudara Su. Jika benar-benar sampai pada titik di mana aku tidak sanggup menanggung penghinaan, kurasa aku harus mengalah saja. Meskipun dia berkata begitu, Su Sangao masih tahu betul karakter Fang Lin. Mungkin tidak akan mudah baginya untuk mundur. Mereka menghabiskan sisa malam itu tanpa sepatah kata pun. Keesokan harinya, Fang Lin mengemasi barang-barangnya. Setelah berpamitan dengan Su Sangao, ia kembali ke kediamannya di distrik Pil Apprentice. Ketika dia tiba, dia mendapati bahwa rumah kecilnya telah hancur total. Rumahnya yang dulu sederhana kini hanya tinggal 2 dinding yang rusak.
Beberapa murid Pil Apprentice di sekitarnya menunjukkan ekspresi simpatik. Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, Fang Lin tidak marah. Jika sudah hancur, ya sudah hancur. Lagi pula, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Fang Lin, ikut aku. Lu Xiaoxing tiba-tiba muncul. Begitu melihat keadaan rumah Lin, dia langsung menjadi marah. Fang Lin tertegun, kemana kita akan pergi? Lu Xiaoxing memutar matanya ke arahnya dan membalas, tentu saja, tempatku. Karena kamu tidak punya rumah, kamu bisa tinggal bersamaku. Mendengar ini, murid-murid Pil Apprentice di sekitarnya langsung merasa iri dan cemburu. Beberapa orang menatap Lu Xiaoxing dengan heran. Meskipun Fang Lin malu, dia bercanda dan berkata bahwa jika dia masuk ke kamarnya, dia mungkin akan dikerumuni oleh sekelompok murid laki-laki. Lu Xiaoxing tampaknya juga menyadari implikasinya. Wajahnya sedikit memerah, tetapi dengan keras kepala menghentakkan kakinya, dia berkata, kamu tinggal di tempatku, dan aku akan tinggal bersama Suster Zhou. Jangan terlalu banyak berpikir. Mendengar ini, Fang Lin tersenyum dan menjawab, jika memang begitu, tentu saja aku akan mengikuti perintahmu. Lu Xiaoxing tersenyum dan tidak peduli dengan ekspresi heran orang lain, dia menuntun Fang Lin pulang ke rumahnya. Namun, saat tiba, mereka segera menyadari bahwa kediaman Lu Xiaoxing sebagian besar dihuni oleh murid perempuan. Sebagai satu-satunya laki-laki di sana, dia memang pemandangan yang menakjubkan. Banyak murid perempuan yang penasaran mengamati Fang Lin. Lagi pula, hanya sedikit murid laki-laki yang muncul di sini. Terutama Fang Lin, yang memiliki reputasi cukup baik di antara murid Pil, tentu saja menarik perhatian mereka. Diperhatikan oleh para murid perempuan ini, Fang Lin tampak sangat tenang, sementara Lu Xiaoxing agak tidak wajar. Bagaimanapun, dia membawa Fang Lin ke kediamannya, yang dapat dengan mudah menyebabkan kesalahpahaman. Lu, sudah membawa kekasihmu pulang, iya. Jangan bilang kau dan Fang Lin akan berbagi kamar malam ini. Sungguh tak tahu malu. Beberapa mengejek, sementara yang lain memandang rendah mereka. Tatapan Fang Lin sedikit dingin. Beberapa kata-kata murid perempuan sangat menyebalkan, bahkan dia tidak tahan mendengarnya. Lu Xiaoxing tampak makin marah, melotot ke arah murid-murid perempuan yang mengatakan hal-hal jahat. Au, ada apa, Lu? Jangan marah. Membawa pulang seorang pria bukanlah masalah besar. Kurasa kalian berdua cocok sekali. Seorang murid perempuan berkata dengan nada tinggi, nada mengejeknya terdengar jelas dalam kata-katanya. Lu Xiaoxing sangat marah, dadanya naik turun. Fang Lin menatap murid perempuan itu dan menyeringai, kakak, hati-hati malam ini. Aku mungkin akan mengintipmu saat kau mandi. Murid perempuan itu langsung berubah warna, mendengus, dan mengumpat, kau tak tahu malu. Fang Lin tertawa dan berkata, aku tidak hanya akan mengintip, tapi aku juga akan menyelundupkan beberapa ular ke kamarmu. Mendengar perkataan itu, murid perempuan itu menjadi pucat dan tidak berani berurusan dengan Fang Lin lagi, dia pun berbalik dan pergi. Murid-murid perempuan lainnya menggigil karena pembalasan dendam Fang Lin, membayangkan beberapa ular berbisa yang meliuk-liuk keluar dari kamar mereka. Sungguh mengerikan. Lu Xiaoxing juga merasa takut dengan Fang Lin, dan berkata pelan, jangan pergi menangkap ular di tengah malam, itu terlalu menjijikkan. Fang Lin tertawa dan berjalan memasuki ruangan bersama Lu Xiaoxing. Lu Xiaoxing merapikan kamarnya sebentar lalu pergi. Dia tidak berani tinggal bersama Fang Lin terlalu lama di kamar untuk menghindari kesalahpahaman. Kamar perempuan selalu harum. Fang Lin melihat sekeliling ruangan. Masih ada sedikit aroma di udara, dan dia berpikir dalam hati. Pada malam hari, Fang Lin sedang duduk di tanah untuk bermeditasi. Tiba-tiba terdengar suara seorang pria dari luar ruangan. King, ini Sun Hao. Buka pintunya, aku perlu bicara denganmu. Fang Lin membuka matanya dan menunjukkan ekspresi terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Sun Hao berdiri di luar, dengan sedikit ekspresi mabuk di wajahnya, tampaknya dia baru saja minum. King, aku sudah lama menahan sesuatu, dan aku harap kamu bisa melihatku. Teriak Sun Hao lagi. Murid-murid perempuan yang ada di dekatnya keluar untuk menonton, melihat mata Sun Hao yang mabuk, mereka semua diam-diam tertawa. Murid perempuan yang diancam Fang Lin di siang hari karena menangkap ular mencibir, Sun Hao, Kingmu saat ini sedang bermesraan dengan seorang gelandangan di dalam. Mendengar hal ini, beberapa murid perempuan menatapnya dengan jijik, mengetahui bahwa Lu Xiaoxing tidak ada di sana, tetapi sengaja mengucapkan kata-kata ini, jelas dengan maksud jahat.
Sun Hao sudah agak mabuk dan mendengar kata-kata murid perempuan itu, dia langsung dipenuhi rasa cemburu. Dia berteriak keras dan benar-benar menendang pintu hingga terbuka. Fang Lin terkejut dan bangkit dari tanah. Melihat tatapan mata Sun Hao yang galak, dia diam-diam mengeluh pada dirinya sendiri. Aku benci orang mabuk. Fang Lin berpikir dalam hati, lalu berteriak dengan tegas, Sun Hao, apa yang ingin kau lakukan? Melihat Fang Lin di kamar Lu Xiaoxing, api tak dikenal berkobar dalam pikiran Sun Hao dan matanya memerah. Aku akan membunuhmu. Sun Hao meraung seperti hantu yang ganas, menyerbu langsung ke arah Fang Lin. Fang Lin tidak menunjukkan ekspresi apapun dan meninju saat Sun Hao menyerbu. Ledakan. Sun Hao terkena pukulan di hidung dan terlempar ke belakang, terjatuh dengan canggung di luar ruangan. Aliran darah segar mengalir dari hidung Sun Hao seperti air terjun, wajahnya berubah kesakitan saat dia menutupinya. Para murid perempuan di luar semuanya tercengang, terutama dia yang baru saja menghasut Sun Hao, wajahnya menjadi pucat. Fang Lin dengan tenang berjalan keluar ruangan, sambil menatap Sun Hao yang tergeletak di tanah dengan acuh tak acuh. Di tengah tatapan heran semua orang, dia langsung menghampiri Sun Hao dan menginjaknya beberapa kali lagi. Terima saja tendanganmu ke pintuku. Kau pantas menerimanya karena kelakuanmu saat mabuk. Aku akan menghajarmu sampai mati. Fang Lin merasa senang dan menendangnya beberapa kali lagi, tanpa menahan diri sama sekali, membuat Sun Hao melolong kesakitan. Para murid perempuan di samping terdiam, mata mereka terbelalak kaget saat melihat Fang Lin. Mereka tidak percaya Fang Lin yang biasanya bersikap lembut bisa bersikap begitu brutal. Dia membunuh seseorang. Fang Lin membunuh seseorang. Tiba-tiba, seorang murid perempuan berteriak. Fang Lin berhenti sejenak, menatap wanita itu. Wanita inilah yang telah mencoreng nama baiknya dan nama baik Lu Xiaoxing tadi. Fang Lin mendengus dingin dan perlahan berjalan mendekati wanita itu. Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Wanita itu menatap Fang Lin dengan ketakutan, terus mundur. Bab 19, sebuah lelucon. Fang Lin berhenti sejenak, menyeringai, dan berkata, apa yang kau teriakkan? Aku tidak melakukan apapun padamu. Berhenti. Tepat saat itu, sebuah suara tegas terdengar. Fang Lin menoleh dan melihat seorang pria parubaya mendekat dengan cepat, diikuti oleh Kang Lu yang menyeringai. Fang Lin tampak tenang, sudah memiliki perkiraan kasar tentang jalannya peristiwa. Penatua Wu, Fang Lin berusaha membunuh Sun Hao, dan dia bahkan ingin membunuhku. Murid perempuan itu melihat kedatangan pria itu dan langsung berteriak seperti dia telah menemukan penyelamatnya. Fang Lin merasa kesal. Wanita ini benar-benar menyebalkan. Wu Zhen memasang ekspresi tegas. Dia melirik Sun Hao yang terduduk di tanah, lalu menatap Fang Lin yang tampak acuh tak acuh, dan tiba-tiba berteriak marah, Fang Lin, kau sudah keterlaluan. Penatua, tindakan Fang Lin tidak diragukan lagi telah merugikan sesama anggota sekte. Dia harus dihukum berat, Kang Lu langsung menimpali. Para murid perempuan di sekitar mereka terkejut oleh kejadian ini dan menatap Fang Lin dengan penuh simpati. Wu Zhen melirik Fang Lin dan kemudian ke arah murid perempuan yang berteriak. Dia bertanya padanya, Cao Ying, ceritakan padaku apa yang terjadi. Murid perempuan bernama Cao Ying langsung menunjuk Fang Lin dan berkata dengan marah, Fang Lin telah menyerang muridku Sun Hao secara tidak adil dan mencoba menyakitiku. Untungnya, murid-muridku hadir, dan Penatua Wu dan saudara Kang Lu tiba tepat waktu. Kalau tidak, aku mungkin juga telah jatuh ke tangan Fang Lin yang kejam. Aku meminta Penatua Wu untuk menghakimi dengan bijak dan menghukum Fang Lin yang ceroboh. Murid perempuan lainnya menunjukkan ekspresi jijik. Cao Ying sengaja membuat pernyataan seperti ini, jelas bermaksud untuk menghancurkan Fang Lin. Meskipun Cao Ying menunjukkan ekspresi panik di wajahnya, dia diam-diam mencibir. Fang Lin, kamu telah menyinggung kakak senior Kang Lu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melawan kali ini. Kang Lu memeriksa luka-luka Sun Hao dan berkata dengan marah, Fang Lin sangat kejam dalam serangannya. Murid Sun Hao terluka parah. Tetua, Anda harus mencari keadilan bagi murid Sun Hao. Wu Zhen mengangguk, lalu menoleh ke Fang Lin dan berkata dengan dingin, Fang Lin yang dihukum, apakah kamu menyadari kejahatanmu? Fang Lin menggali telinganya, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, yang mana membuat Wu Zhen semakin kesal. Jadi, Anda adalah tetua Wu Zhen, kan? Anda telah mendengarkan cerita dari sisi Kang Lu dan wanita jelek itu sejak awal. Bagaimana kalau Anda mendengarkan cerita dari sisi saya? Fang Lin berkata dengan acuh tak acuh.
Setelah disebut wanita jelek, Cao Ying hampir kehilangan akal sehatnya. Bagaimana mungkin dia jelek? Dari segi penampilan, dia setidaknya berada di posisi 5 teratas di antara para murid pil wanita. Ini jelas-jelas Fang Lin yang sedang membutakan. Ya, itu pasti dia. Wu Zhen bersikap dingin dan berkata, kamu telah melakukan kejahatan serius. Tidak perlu kata-kata lagi. Berlututlah dan tunggu hukumanmu. Mendengar ini, Fang Lin langsung mengerti. Jelas bahwa Wu Zhen ada di pihak Kang Lu. Itu berarti Wu Zhen sama sekali tidak peduli dengan jalannya peristiwa yang sebenarnya. Tujuan utamanya di sini adalah untuk menghukumnya. Dengan kesadaran ini, wajah Fang Lin menjadi gelap dan mencibir, sungguh seorang tetua sekte pil yang baik, tidak memihak dan tegas. Benar-benar teladan bagi kami para murid. Ejekan Fang Lin tidak menimbulkan rasa bersalah di telinga Wu Zhen. Fang Lin, tetua Wu pada dasarnya tidak memihak. Kamu melakukan kesalahan, jadi kamu harus dihukum, kata Kang Lu sambil menyeringai. Fang Lin menatap Kang Lu dengan sedikit rasa jijik di matanya. Kau memanfaatkan Sun Hao untuk mencapai tujuanmu sendiri. Bagus sekali, Kang Lu. Hanya orang bodoh seperti Sun Hao yang akan membiarkan dirinya dimanfaatkan olehmu. Mendengar ini, raut wajah Kang Lu sedikit berubah. Ia tidak enak hati jika rencananya diketahui orang lain. Bawa Fang Lin pergi, perintah Wu Zhen. Kang Lu hendak melangkah maju untuk menangkap Fang Lin, yang tersenyum tipis, seolah siap tunduk pada takdirnya. Denganku di sini, siapa yang berani membawa Fang Lin pergi? Tiba-tiba, suara geraman terdengar. Meng Wuyu, mengenakan jubah putih, mendekat dari belakang Fang Lin, tampak agung dan marah. Melihat Meng Wuyu muncul, Fang Lin menghela napas lega. Untungnya, lelaki tua itu datang tepat waktu. Mengikuti di belakang Meng Wuyu adalah Lu Xiaoxing yang terengah-engah. Jelas, dia telah mengetahui situasi ini dan bergegas untuk meminta bantuan dari tetua Meng Wuyu. Melihat kedatangan Meng Wuyu, raut wajah Kang Lu dan Wu Zhen berubah. Mereka punya firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Cao Ying juga menjadi pucat dan terdiam. Meng Wuyu tiba di samping Fang Lin, meliriknya, dan melihat bahwa dia tidak terluka, ekspresinya sedikit mereda. Fang Lin, kamu baik-baik saja. Lu Xiaoxing juga bertanya dengan khawatir. Fang Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, aku baik-baik saja, tapi pintumu rusak. Dia menunjuk ke pintu rumah Lu Xiaoxing yang rusak. Lu Xiaoxing menjawab dengan kesal, pintunya bisa dirusak. Yang penting kamu baik-baik saja. Tatapan Wu Zhen mengeras saat dia menatap Meng Wuyu. Dia berkata, Penatua Meng, apa yang ingin kau lakukan? Apakah kau ingin melindungi penjahat ini? Fang Lin. Meng Wuyu mendengus, tidak memberi wajah apapun pada Wu Zhen. Dia berkata, kamu terus menelepon. Fang Lin seorang penjahat. Jadi katakan padaku, kejahatan apa yang dilakukan Fang Lin? Ekspresi Wu Zhen tetap acuh tak acuh. Dia berkata, melukai sesama anggota sekte, bukankah ini kejahatan? Sambil berkata demikian, dia menunjuk ke arah Sun Hao yang tergeletak di tanah. Meng Wuyu melirik Sun Hao dan berpikir dalam hati bahwa Fang Lin benar-benar kejam, telah menghajar Sun Hao hingga babak belur. Pada titik ini, Fang Lin berkata, Penatua Wu Zhen, apakah Anda tahu mengapa saya memukul Sun Hao? Wu Zhen sedikit mengernyit, mengabaikan Fang Lin. Fang Lin tidak mempermasalahkannya dan melanjutkan, karena Sun Hao mabuk dan datang untuk menendang pintu, dia bahkan mencoba menyerangku. Aku tidak punya pilihan selain membela diri. Omong kosong, seru Wu Zhen. Fang Lin menyeringai, berkata, Penatua Wu Zhen, tidakkah kau merasa aneh bahwa Sun Hao ada di sini? Dan kau tidak repot-repot bertanya kepada sesama muridmu yang ada di sini pada saat itu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mereka bisa menjelaskan semuanya, jadi mengapa kau tidak bertanya? Wajah Wu Zhen akhirnya berubah dan Kang Lu juga tampak tidak senang. Meng Wuyu dengan cepat menoleh ke arah murid-murid perempuan dan bertanya, katakan padaku. Sejujurnya apa yang Anda lihat? Kita tidak bisa hanya mengandalkan kesaksian sepihak. Cao Ying segera mendongak dan berkata, itu Fang Lin. Fang Lin lah yang melukai rekan seperguruannya. Omong kosong, kata Meng Wuyu dingin. Dengan gerakan cepat lengan bajunya, hembusan angin kencang menghantam Cao Ying ke tanah, membuatnya tidak dapat berbicara. Murid-murid perempuan lainnya berkata dengan gugup, kami hanya melihat Sun Hao mabuk dan membuat keributan di luar pintu King. Kemudian Cao Ying dengan sengaja menyebutkan bahwa Fang Lin ada di dalam dan Sun Hao, seperti orang gila, menendang pintu hingga terbuka dan menyerbu masuk. Setelah itu,
dia dipukuli oleh Fang Lin. Mendengar perkataan para murid perempuan itu, wajah Cao Ying menjadi pucat, matanya penuh dengan keputusasaan. Kang Lu dan Wu Zhen mengepalkan tangan mereka, sangat kesal. Meng Wuyu memahami situasinya dan menatap Wu Zhen dengan saksama, lalu bertanya, "Penatua Wu Zhen, kebenaran telah menjadi jelas sekarang. Anda bisa saja bertanya kepada para murid perempuan ini sebelumnya, tetapi Anda bersikeras menuduh Fang Lin. Mengapa demikian?" Wu Zhen mendengus sebagai jawaban, mungkin murid-murid perempuan ini diatur oleh Fang Lin sebelumnya. Lagi pula, mengapa Fang Lin ada di sini sejak awal? Fang Lin segera bertanya, "Saya ingin bertanya kepada saudara Kang Lu, mengapa tempat tinggal saya dihancurkan?" Kang Lu menjawab dengan dingin, "Ini tidak ada hubungannya denganku. Mengapa kau bertanya padaku?" Wu Zhen juga berkata, "Hanya kata-kata beberapa murid perempuan saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Fang Lin tidak bersalah." Mendengar ini, Meng Wuyu tertawa. Kata-kata Wu Zhen mengungkapkan niatnya dengan sangat jelas. "Wu Zhen, berapa banyak keuntungan yang kau peroleh dari Kang Lu?" Meng Wuyu tiba-tiba berteriak menuduh. Semua orang terkejut. Meskipun semua orang menyadari perselingkuhan semacam ini, sungguh mengejutkan mendengarnya dikatakan secara langsung dan terbuka. Wajah Wu Zhen berubah hitam seperti dasar panci dengan sedikit kepanikan dan kemarahan di matanya. Kang Lu juga dalam kondisi yang sama. Pada saat itu, semua mata tertuju pada mereka, seolah-olah perbuatan mereka yang gelap dan kotor telah terungkap. Fang Lin menatap Meng Wuyu tua dan berpikir dalam hati bahwa orang tua ini berani mengatakan hal seperti ini. Akibatnya, Meng Wuyu hampir memutuskan hubungan dengan Wu Zhen dan Kang Lu. "Meng Wuyu, jangan memfitnahku." Wu Zhen membantah. Meng Wuyu tampak jijik, berkata, "Apakah kamu ingin aku memfitnahmu? Semua orang di Sekte Pil tahu kamu dekat dengan Kang Lu. Kamu dan Kang Lu jelas-jelas menargetkan Fang Lin kali ini. Dapat diduga bahwa semua ini direncanakan olehmu, Wu Zhen." Raut wajah Wu Zhen berubah. Kata-kata Meng Wuyu bagaikan pedang tajam yang menusuk hingga ke ulu hati, membuatnya tak berdaya untuk melawan. Wu Zhen langsung pergi dengan marah. Kang Lu, setelah menatap Fang Lin dan Meng Wuyu dengan pandangan kesal, juga pergi, sama sekali mengabaikan Sun Hao yang tergeletak di tanah. Dengan kepergian mereka, ditariklah kesimpulan tentang insiden yang membuat lelucon ini berakhir, meninggalkan orang-orang menghela nafas. Melihat Kang Lu dan Wu Zhen pergi seperti ini, Cao Ying kehilangan arah. Murid-murid perempuan lainnya menjauhinya, jelas-jelas mengucilkannya. Pada saat ini, Meng Wuyu juga menatap Cao Ying, rasa jijik terlihat di matanya, dan berkata dengan dingin, "Cao Ying telah menghasut Sun Hao untuk melakukan tindakan impulsif, dan tidak dapat lepas dari kesalahan. Kamu tidak perlu berpartisipasi dalam ujian tahun ini." Mendengar ini, Cao Ying pun jatuh terduduk di tanah sambil menangis, "Penatua, mohon maafkan aku. Penatua, mohon maafkan aku. Aku tahu aku salah. Tolong Penatua, beri aku kesempatan lagi dan biarkan aku mengikuti ujian tahunan." Namun, Meng Wuyu bahkan tidak memandangnya, dia pergi bersama Fang Lin dan Lu Xiaoxing. Cao Ying ditinggalkan di sana, dengan tatapan putus asa dan dendam di matanya. Dia adalah seorang murid pil yang telah gagal maju selama 3 tahun berturut-turut. Dia memiliki harapan besar untuk promosi tahun ini, tetapi karena insiden ini, kesempatannya telah hilang, dan dia harus menunggu sampai tahun depan. Bagi seorang murid pil, hukuman seperti itu tidak diragukan lagi adalah yang paling kejam. Banyak hal bisa terjadi dalam setahun. Cao Ying tidak berani menyalahkan Meng Wuyu atas hukuman ini, jadi dia hanya bisa menyimpan dendam terhadap Fang Lin dan Lu Xiaoxing. Murid-murid perempuan lainnya tidak begitu bersimpati pada Cao Ying. Lagi pula, dia sendiri yang menyebabkan semua ini. Cao Ying tetap diam dan meninggalkan tempat itu dengan tenang. Bab 20, Penilaian Awal. Karena kediaman Fang Lin telah dihancurkan dan pintu rumah Lu Xiaoxing telah didobrak oleh Sun Hao, Meng Wuyu telah mengatur agar Fang dan Lu tinggal di tempat lain sampai rumah mereka diperbaiki. Tentu saja, mereka tidak tinggal bersama. Mengikuti drama malam itu, reputasi Fang Lin di antara para pil. Para magang meningkatkan apresiasinya. Hubungan ambigu yang diduga dengan Lu Xiaoxing, pemukulannya terhadap Sun Hao, dan pembubarannya secara tidak sengaja terhadap konspirasi Kang Lu dan Wu Zhen menjadi terkenal bahkan di antara anggota Sekte Bela Diri, yang sering menyebut nama Fang Lin. Namun, banyak orang yang sinis tentang Fang Lin yang menyinggung Kang Lu, terutama di dalam Sekte Pil. Meskipun banyak murid Pil mengagumi Fang Lin,
hanya sedikit yang berani berteman dengannya. Fang Lin senang dengan ketenangan itu, berlatih dengan damai di tempat tinggal sementaranya. Akan tetapi, karena tidak adanya tungku pil untuk berlatih memurnikan pil, ia tidak dapat menggunakan pil pemelihara Qi untuk meningkatkan latihannya, sehingga laju kultivasinya saat ini jauh lebih lambat daripada saat ia berada di bawah bimbingan Su Sangao. Awalnya, Fang Lin khawatir Kang Lu akan menimbulkan masalah lagi, tetapi tidak terjadi apa-apa selama 3 bulan berikutnya. Sepertinya Kang Lu sudah lebih tenang sejak malam itu. Setelah merenung, Fang Lin menyadari bahwa bukan karena Kang Lu tidak ingin menekannya, tetapi karena ujian kenaikan kelas tahunan semakin dekat. Bahkan jika Kang Lu percaya diri, dia tetap perlu bersiap, karena tingkat kesulitan ujian berbeda setiap tahun. Tidak peduli seberapa hebat Kang Lu, dia juga memiliki potensi untuk gagal. Bukan hanya Kang Lu, tetapi hampir semua murid pil sedang mempersiapkan diri untuk ujian kenaikan pangkat tahunan. Kebun herbal dipenuhi oleh murid pil yang mempelajari tanaman siang dan malam. Bahkan Lu Xiaoxing, selama 3 bulan terakhir, mencurahkan sebagian besar waktunya untuk ujian yang akan datang. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak dapat naik kelas tahun ini, dia tetap tekun dalam usahanya. Terlepas dari apakah dia akan naik kelas tahun ini, tujuannya adalah untuk melihat seberapa banyak yang perlu dia tingkatkan agar dapat menjadi murid yang sempurna. Sebaliknya, tidak ada orang kedua di antara murid pil yang sebebas dan semudah Fang Lin. Fang Lin jarang terlihat di kebun herbal yang ramai. Mengenai kemalasan Fang Lin, sebagian besar murid pil tidak dapat memahaminya. Mereka tampaknya berpikir bahwa Fang Lin tidak akan menjadi Fang Lin jika dia tidak malas. Fang Lin sempat berpikir untuk mengunjungi kebun herbal, bukan untuk belajar sesuatu, melainkan hanya menjaga penampilan. Namun, saat tiba di kebun herbal dan melihatnya dipenuhi oleh murid pil, Fang Lin langsung pergi. Dia tidak ingin berdesak-desakan di antara kerumunan. Itu hanya akan menjadi penderitaan yang ditimbulkannya sendiri. 3 bulan mungkin terasa lama atau singkat, tetapi meskipun berlatih dengan tekun, Fang Lin gagal meningkatkan levelnya ke tingkat kelima asal manusia dan tetap di tingkat keempat. Akan tetapi, dia lebih kuat daripada kebanyakan orang di tingkat keempat asal-usul manusia karena dia telah menembus salah satu dari 72 meridian. Malam saat Sun Hao dipukuli habis-habisan oleh Fang Lin dan tidak mampu melawan, sebagian disebabkan oleh Sun Hao yang mabuk, tetapi juga karena kekuatan batin Fang Lin lebih kuat. Sekalipun Sun Hao sadar, dia tetap tidak akan punya peluang melawan Fang Lin. Menjelang akhir tahun, ujian kenaikan pangkat, yang dapat membentuk masa depan setiap murid pil, akhirnya dimulai. Setiap murid pil sangat cemas menjelang ujian, terutama mereka yang memiliki harapan untuk naik pangkat, emosi mereka agak campur aduk. Kehidupan Fang Lin berjalan seperti biasa, ia makan dan tidur seperti biasa. Pemeriksaan itu tampaknya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Pada hari ujian, seluruh 3.000 magang pil berkumpul di pil RI dan menunggu instruksi. Ke-3.000 murid berkumpul dengan hikmat. Intensitas dan fokusnya terlihat jelas, tidak seorang pun berani berbicara, bahkan Kang Lu yang duduk di depan. Matanya terpejam, dan wajahnya menunjukkan perenungan yang mendalam. Fang Lin, yang duduk di antara mereka, melihat sekeliling tanpa sedikit pun rasa gugup. Tingkah lakunya sangat mencolok di antara 3.000 murid, membuat beberapa tetua di panggung batu mengerutkan kening. Ada 4 tetua di panggung batu, Meng Wuyu, Mu Yan, dan Zhao Dengming. Selain mereka, ada juga seorang lelaki tua berwajah ramah yang tampaknya sedikit lebih tua dari Meng Wuyu. Fang Lin ini terlalu ceroboh. Meskipun dia memiliki beberapa bakat, saya khawatir dia mungkin tidak dapat mencapai standar tingkat menengah tahun ini. Zhao Dengming berkata, mengerutkan kening melihat postur malas Fang Lin di bawah. Akibat insiden selama ceramah pil RI terakhir, Zhao Dengming kehilangan muka. Awalnya dia tidak ingin memimpin ujian promosi kali ini, tetapi dia tidak bisa menolak ketika pemimpin sekte mendelegasikan tugas ini kepadanya. Namun, setelah dipermalukan selama insiden terakhir, Zhao Dengming membenci Fang Lin dan tentu saja tidak bisa mengatakan hal baik apapun tentangnya. Wajah Mu Yan tidak menunjukkan ekspresi apapun, dan dia tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap kata-kata Zhao Dengming, seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Meng Wuyu melirik Zhao Dengming dengan tidak setuju. Penatua Zhao, ujiannya belum dimulai. Tidak sopan jika berkomentar seperti itu sekarang. Ekspresi Zhao Dengming agak dingin, dan dia hanya mendengus tanpa berkomentar lebih jauh. Orang tua itu terkekeh, kita semua di sini untuk memimpin ujian bersama, seharusnya ujian ini berjalan dengan harmonis.
Jangan berdebat. Tak seorang pun menjawab pertanyaan lelaki tua itu. Setelah berdeham beberapa kali, ia menatap ke arah kerumunan dengan mata sayu. Diam. Suaranya bergema seperti lonceng besar di sekitar pil arai, bergema di telinga semua pil apprentice. Seketika semua murid pil mendongak, perhatian mereka tertuju pada keempat tetua di atas panggung batu. Nama keluargaku adalah Zhou. Bersama 3 tetua lainnya, aku akan memimpin ujian kenaikan pangkat tahun ini. Kepada semua murid, tunduklah kepada 4 orang suci dari Sekte Pil. Kata Zhou, lelaki tua itu sambil tersenyum. Mendengar itu, suara gaduh memenuhi area itu. Semua murid Pil berdiri dan membungkuk pada patung 4 orang suci dari Sekte Pil. Setelah memberi hormat, semua orang duduk kembali. Ujian tahun ini, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, akan menuntut kalian untuk benar-benar fokus. Jangan lengah. Jika ada yang melanggar peraturan ujian, aku dan 3 tetua tidak akan membiarkannya. Zhou berbicara dengan nada berwibawa, wajahnya yang biasanya tersenyum berubah menjadi tegas. Setelah Zhou selesai, Mu Yan melanjutkan, ujian ini terdiri dari 3 bagian, setiap bagian memiliki 100 pertanyaan, totalnya 300 pertanyaan. Menjawab 270 pertanyaan dengan benar akan dianggap lulus. Semua murid, maju dan ambil nomor urut ujian kalian. Saat nomor kalian dipanggil, lanjutkan ke ruang rahasia untuk menyelesaikan ujian. Meng Wuyu, Zhao Dengming, dan Zhou masing-masing meletakkan kotak kayu besar di panggung batu, kemudian 3.000 murid berbaris untuk mengambil nomor urut mereka. Fang Lin menggambar selembar kertas dengan angka 973 tertulis di atasnya. Lu Xiaoxing menatapnya, lalu berkomentar, kau sangat tertinggal. Aku nomor 63. Bab 21, Prestasi Kang Lu. Fang Lin tidak peduli dengan urutan ujian, karena datang lebih awal atau lebih lambat tidak akan berpengaruh banyak pada kedua belah pihak. Ke-3.000 murid telah mengambil nomor pesanan mereka sendiri. Susunan pil itu senyap seperti tikus. Beberapa orang melihat nomor pesanan mereka sendiri, wajah mereka tampak gugup. Yang lainnya duduk di sana dengan linglung, sementara banyak lagi yang berusaha menenangkan diri. Fang Lin menatap Lu Xiaoxing dan melihatnya tampak gugup, dia tersenyum dan berkata, jangan gugup begitu. Lihat aku sama sekali tidak gugup. Lu Xiaoxing menatap Fang Lin dengan pandangan meremehkan, lalu berkata, kamu pikir semua orang sesantai dirimu. Fang Lin terkekeh dan menjawab, terkadang bersikap riang itu lebih baik, lagi pula, kamu juga tidak akan lulus ujian kali ini, jadi mengapa harus begitu serius? Lu Xiaoxing menamparkan Fang Lin dengan kesal. Siapa yang bisa bicara seperti itu? Meskipun dia membayangkan peluangnya untuk lulus sangat kecil, dia masih punya harapan. Bagaimana jika dia lulus secara ajaib? Fang Lin dan Lu Xiaoxing mengobrol pelan satu sama lain, dengan tujuan untuk meredakan kegugupan Lu Xiaoxing. Tidak jauh dari sana, Sun Hao menatap Fang Lin dan Lu Xiaoxing dengan tatapan sangat berbisa, tinjunya terkepal erat. Sejak kejadian memalukan malam itu, Sun Hao menjadi bahan tertawaan di antara para murid pil. Bahkan mereka yang dulunya akrab dengannya pun menjadi terasing. Lagi pula, mencoba menendang pintu seorang murid perempuan di tengah malam, lalu dipukuli oleh Fang Lin, penghinaannya terlalu besar. Siapa yang mau bergaul dengannya setelah itu? Sun Hao dapat mengingat dengan jelas kejadian malam itu, hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak hanya marah pada Fang Lin, tetapi juga Lu Xiaoxing. Sedangkan untuk Kang Lu, yang menghasutnya untuk menendang pintu, dia tidak berani menyimpan dendam padanya. Tidak jauh dari Pil Arai, seorang wanita sedang memperhatikan semua orang di Pil Arai dengan tatapan dingin. Dia adalah Cao Ying, yang telah dihukum oleh Meng Wuyu, karena kehilangan satu kesempatan untuk mengikuti ujian. Dari 3.000 murid, hanya Cao Ying yang tidak berkesempatan mengikuti ujian tahun ini, dan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Dia hanya bisa menonton dari jauh. Kebencian terlihat jelas di wajah menawan Cao Ying, disertai sedikit penyesalan. Jika bukan karena dia mencoba mengambil hati Kang dan menghasut Sun Hao, dia tidak akan terjebak dalam kesulitannya saat ini. Meskipun demikian, rasa dendam adalah emosi yang paling dominan dalam dirinya. Dia membenci Fang Lin, Lu Xiaoxing, dan Meng Wuyu. Saudara Kang, saya doakan semoga Anda semua berhasil meraih juara pertama dalam ujian ini dan menjadi murid resmi. Para pengikut Kang Lu angkat bicara satu demi satu. Saya berharap kakak Kang memiliki masa depan yang cerah. Semoga kakak Kang mendapat nilai tertinggi. Mendengar pujian tersebut, Kang Lu merasa gembira. Namun,
Saat memikirkan kehadiran Fang Lin, sedikit kesuraman melintas di matanya. Menyadari perubahan ekspresi Kang Lu, seorang murid pil berbisik, "Kakak, apakah kamu mengkhawatirkan Fang Lin?" Kang Lu mengangguk. Dia memang khawatir tentang Fang Lin. Dia khawatir Fang Lin akan memengaruhi statusnya selama ujian. Murid pil terkekeh, "Saudaraku, tidak perlu khawatir. Meskipun Fang Lin seorang jenius, ini adalah pertama kalinya dia mengikuti ujian. Meskipun dia berprestasi baik, dia belum bisa menjadi murid resmi. Menurut perkiraan konservatif, saudaraku, kamu memiliki setidaknya 90% peluang untuk menjadi murid resmi kali ini. Setelah kamu menjadi murid resmi, apakah kamu masih perlu peduli dengan karakter kecil seperti Fang Lin?" Kang Lu merasa lega mendengar kata-kata itu. Dia memahami kebenaran di dalamnya, tetapi selalu merasa sedikit tidak nyaman setiap kali memikirkan potensi luar biasa Fang Lin. Bahkan jika kamu, Fang Lin, seorang jenius, kamu tidak mungkin menjadi murid resmi dalam sekali jalan. Pada akhirnya, kamu akan tetap diinjak-injak olehku, Kang Lu, untuk berada di bawah kekuasaanku. Kang Lu mendengus dalam hati dengan nada meremehkan. Seorang lelaki tua bernama Zhou mengamati hadirin dan terbatuk 2 kali sebelum berkata, "Semua murid telah menerima nomor urut. Mari kita mulai ujiannya. Bagi yang nomor 1 hingga 100, ambil nomor urut yang telah ditetapkan dan lanjutkan ke ruang ujian masing-masing." Tepat seperti yang dikatakannya, 100 murid bangkit, mengikuti Zhao Dengming menuju ruang ujian. Lu Xiaoxing, yang berada di urutan ke-73, tentu saja termasuk di dalamnya. "Semoga berhasil." Fang Lin menyemangati Lu Xiaoxing. Lu Xiaoxing tersenyum dan mengikuti orang banyak. 1 jam kemudian, 100 orang itu kembali. Kecuali beberapa orang yang menunjukkan sedikit rasa harap-harap cemas dan gembira, sisanya murung dan murung. Lu Xiaoxing cemberut dan tampak sedikit kesal. Fang Lin dapat melihat dari satu tatapan bahwa dia mungkin mengalami kemunduran dalam ujian. Sekembalinya mereka, Fang Lin menghiburnya dengan berkata, "Tidak apa-apa, kamu akan lulus setelah beberapa kali mencoba lagi." Lu Xiaoxing mendesah, tampak agak enggan. Tak lama kemudian, hasil dari 100 peserta pertama pun dirilis. Peraih nilai tertinggi hanya memperoleh 240 poin, sedangkan peraih nilai terendah bahkan tidak mencapai 100 poin. Nilai Lu Xiaoxing tidak tinggi atau rendah, hanya 190 poin, yang termasuk rata-rata. Tentu saja, tidak satu pun dari 100 orang berhasil memenuhi kriteria promosi dan semuanya gagal. Mereka yang awalnya mengira mereka mungkin telah memperoleh skor promosi, tercengang ketika melihat hasilnya. Kang Lu menyeringai meremehkan. Dia telah menjalani 2 siklus ujian dan dianggap sebagai veteran di antara murid pil. Dia tahu betapa sulitnya ujian itu. Hanya angan-angan untuk percaya bahwa seseorang dapat menjadi murid resmi setelah 1 atau 2 kali mencoba. Dari sejarah murid pil, orang yang paling cepat menjadi murid resmi menjalani 2 ujian dan mereka yang hanya mengikuti 3 ujian dianggap cepat. Kelompok berikutnya, nomor 101 hingga 200, masuk ke ruangan, pria tua bernama Zhou mengumumkan. 100 murid lainnya berdiri, Sun Hao ada di antara mereka. Sun Hao bukanlah murid muda. Dia telah menjalani 1 ujian dan tahun ini akan menjadi ujian keduanya. Namun, dari ekspresi Sun Hao yang linglung, jelas bahwa hasil tahun ini kemungkinan akan lebih buruk daripada tahun lalu. Seperti yang diduga, saat hasil ujian diumumkan 1 jam kemudian, Sun Hao hanya memperoleh nilai 100 poin, bahkan prestasinya lebih buruk dari Lu Xiaoxing yang baru memasuki tahun pertama magang. Sekelompok demi sekelompok murid memasuki ruangan untuk mengikuti ujian. Pada kelompok ke-6, Kang Lu termasuk di antara peserta. Kang Lu pasti akan menjadi murid resmi tahun ini, Zhao Dengming mengangguk tanda mengerti. Mu Yan dan Meng Wuyu tetap diam, sementara lelaki tua Zhou tertawa kecil. Melihat tak seorang pun setuju dengannya, wajah Zhao Dengming menjadi gelap dan dia mendengus tidak senang. Ketika Kang Lu dan rombongan muridnya keluar, semua orang melihat Kang Lu tersenyum tipis, dan ada ekspresi gembira di matanya. Melihat ini, semua orang mengerti bahwa Kang Lu tampak percaya diri dengan hasilnya kali ini. Saat skor diumumkan, semua orang memandang Kang Lu dengan iri. Nilai Kang Lu sangat mencengangkan, yakni 280, yang berarti dia telah lulus ujian dan dapat menjadi murid resmi. Bravo! Zhao Dengming tak kuasa menahan diri untuk berseru kegirangan, yang membuat Mu Yan memutar matanya sebagai tanggapan. Selamat, Saudara Kang. Para pengikut Kang Lu juga mengucapkan selamat kepadanya serempak, dengan wajah berseri-seri karena kegembiraan.
Bab 22, Cahaya Empat Orang Suci. Dengan skor 280, dia seharusnya menjadi peraih skor tertinggi dalam penilaian ini. Zhao Dengming berkata sambil tersenyum. Meskipun mereka tidak menyukai sikap Zhao Dengming, Meng Wuyu dan Mu Yan tidak dapat menyangkal bahwa nilai Kang Lu memang mengesankan. Bahkan jika Fang Lin tidak lulus penilaian kali ini, dia pasti akan berhasil tahun depan dan nilainya pasti akan melampaui Kang Lu. Tetua Meng Wuyu berpikir dalam hati. Kang Lu dengan percaya diri kembali ke posisi semula, kegembiraan terpancar di wajahnya. Para pengikutnya juga sama gembiranya, seolah-olah merekalah yang lulus ujian, bukan Kang Lu. Bagi para pengikut Kang Lu, pergaulan mereka dengannya membawa manfaat yang signifikan. Saat Kang Lu maju menjadi murid resmi, mereka akan mendapat dukungan yang kuat. Pikirkanlah, dukungan dari murid resmi dapat dengan mudah memberimu kebebasan untuk bertindak sesuka hati di antara para murid pil. Murid-murid pil lainnya memandang Kang Lu dengan rasa hormat tertentu. Setelah penilaian, jarak antara mereka dan Kang Lu, yang akan segera menjadi murid resmi, akan semakin besar, seperti jurang antara langit dan bumi. Selain itu, banyak orang yang melirik Fang Lin dengan simpatik. Bagaimanapun, dendam antara Kang Lu dan Fang Lin sudah diketahui banyak orang. Sekarang setelah Kang Lu melejit menuju kesuksesan, situasi Fang Lin di masa depan mungkin akan menjadi lebih sulit. Lu Xiaoxing juga tampak khawatir dan berbalik ke arah Fang Lin. Fang Lin tampak tidak peduli sama sekali, wajahnya tenang, tampaknya masih tersenyum. Bagaimana kau masih bisa tersenyum? Kang Lu akan segera menjadi murid resmi. Lu Xiaoxing tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Fang Lin tersenyum tipis dan berkata, aku juga akan segera menjadi murid resmi. Apa yang perlu ditakutkan? Lu Xiaoxing tercengang. Ketika Fang Lin mengucapkan kata-kata ini, wajahnya memancarkan rasa percaya diri yang begitu besar sehingga dia tampak seperti orang yang berbeda. Namun, akal sehat mengatakan kepada Lu Xiaoxing bahwa kata-kata Fang Lin terlalu aneh. Bagaimana mungkin seseorang bisa menjadi murid resmi selama ujian pertama mereka? Bahkan jika Fang Lin seorang jenius, bisakah dia lebih berbakat daripada para jenius dalam sejarah sekte pil? Lu Xiaoxing tidak mempercayainya, tetapi saat ini dia hanya bisa berdoa memohon keajaiban. Kalau tidak, situasi Fang Lin akan menjadi sulit, dibatasi oleh pengaruh Kang Lu yang semakin besar sebagai murid resmi. Bahkan dengan perlindungan Penatua Meng Wuyu, pengaruh seorang murid resmi terlalu besar, dan mengingat koneksi Kang Lu, Penatua Meng mungkin juga waspada dalam mendukung Fang Lin. Penilaian terus berlanjut. Fang Lin, yang menjadi orang ke-900 yang tersisa, tidak dapat berbuat apa-apa selain duduk dan tertidur untuk sementara waktu. Selama waktu ini, orang kedua yang memperoleh lebih dari 270 poin muncul, dia adalah orang kedua yang lulus ujian dan menjadi murid resmi setelah Kang Lu. Nilainya hanya 272 poin. Meskipun nilainya tidak tinggi, peserta ujian itu sangat gembira. Jika bukan karena berada di dalam pil arai, dia pasti akan melompat kegirangan. Wang Wensan, kamu telah tampil dengan sangat baik, kerja kerasmu selama 3 tahun telah membuahkan hasil. Tetua Meng Wuyu memuji orang kedua yang lulus ujian. Wang Wensan adalah murid lama yang telah berlatih selama 3 tahun, dan ini adalah tahun keempatnya. Terima kasih, Tetua. Wang Wensan tak dapat menahan kegembiraannya. Banyak murid pil lainnya memberi selamat kepadanya, mengenalnya lebih dekat demi kebaikan mereka. Fang Lin hanya membuka matanya untuk melihat sekilas, lalu segera menutupnya lagi untuk melanjutkan tidurnya. Setelah beberapa waktu, akhirnya giliran Fang Lin. Fang Lin berdiri dan berjalan menuju ruangan bersama dengan murid pil lain dari kelompok yang sama. Semua orang menatap Fang Lin, tatapan mereka berbeda-beda. Keempat tetua di panggung batu hanya fokus pada Fang Lin. Ruangan itu tidak jauh dari pil arai, dengan 100 pintu batu, 100 murid yang datang untuk ujian dapat dengan bebas memilih pintu mana yang akan dimasuki. Tidak ada batasan. Fang Lin tidak ragu-ragu dan secara acak memilih pintu untuk masuk. Murid-murid yang lain ragu-ragu, merenung sejenak, sebelum berjalan ke pintu-pintu batu lainnya. Begitu semua murid telah masuk, pintu-pintu tertutup di belakang mereka, dengan sedikit cahaya berkilauan berkedip-kedip di permukaan. Fang Lin berdiri di dalam ruangan itu. Ruangan itu kecil dan kosong. Tepat ketika Fang Lin tengah kebingungan, tiba-tiba penglihatannya menjadi cerah ketika sebuah ramuan obat muncul di depan matanya. Apa ini? Apa saja karakteristiknya? Apa khasiat obatnya? Suara dingin dan monoton bergema di telinga Fang Lin. Fang Lin mengerti, jadi beginilah cara pemeriksaannya.
Fang Lin menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan cepat tanpa jeda atau keraguan. Ramuan di depannya berubah, dengan 3 pertanyaan yang sama. Fang Lin hanya meliriknya dan segera menjawab. Ujiannya seperti ini. Berbagai macam tanaman herbal muncul satu demi satu, dan peserta ujian harus menjawab 3 pertanyaan untuk setiap tanaman herbal. Proses ini diulang sebanyak 300 kali. Setiap ruangan kedap suara. Bahkan jika orang menjawab dengan suara keras, orang lain tidak dapat mendengarnya, jadi tidak perlu khawatir mendengar jawaban orang lain. Fang Lin menjawab dengan sangat cepat, hampir segera setelah suara itu mengajukan pertanyaan. Bagi Fang Lin, ujian tingkat ini terlalu mudah. Sebagai seorang penguasa pil, jika dia bahkan tidak bisa lulus ujian kaliber ini, dia mungkin juga akan mengakhiri hidupnya. Setelah terus-menerus menjawab lebih dari 200 pertanyaan, dengan kurang dari 50 pertanyaan tersisa, Fang Lin mulai merenungkan apakah dia harus menjawab semua pertanyaan dengan benar. Meskipun mudah untuk menjawab semua pertanyaan dengan benar, Fang Lin juga khawatir. Jika dia menjawab semua pertanyaan dengan benar, apakah dia akan terlalu menonjol? Meskipun Fang Lin masih muda, dia sudah menjalani 2 kehidupan. Dia tahu pepatah, paku yang mencuat akan dipalu. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, apakah dia benar-benar perlu menyembunyikan kemampuannya? Tidak, pikir Fang Lin serius, sungguh tidak perlu. Kalau dia membuat kemampuannya lebih mengesankan, dia akan lebih banyak mendapat perhatian dan bisa juga menghalangi orang-orang yang punya niat jahat terhadapnya. Di kehidupan sebelumnya di Istana Pilsen, Fang Lin juga mengalami penindasan, tetapi setelah bakatnya terungkap, itu tak terbendung. Mereka yang sebelumnya telah menekannya semua dengan rendah hati membungkuk di hadapannya. Dalam kehidupan ini, Fang Lin tidak berencana untuk membiarkan kecemerlangannya memudar. Karena dia adalah seorang jenius yang cemerlang dan tak tertandingi di kehidupan sebelumnya, dia bertekad untuk tetap cemerlang dalam kehidupan ini. Setelah mengetahui hal ini, Fang Lin tidak ragu lagi dan jawabannya menjadi lebih lancar. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Fang Lin telah menjawab semua pertanyaan, gerbang batu terbuka, dan dia berjalan keluar. Saat keluar, dia melihat ke pintu-pintu batu lainnya, yang semuanya masih tertutup. Jelas, murid-murid pil lainnya belum keluar, dia pasti yang pertama. Fang Lin tersenyum, dan segera pergi ke pil Arai. Bukankah itu Fang Lin? Dia sudah keluar. Sepertinya dia telah gagal. Melihat Fang Lin kembali begitu cepat, kerumunan menunjukkan reaksi yang berbeda. Ada yang mengejek, ada yang menggelengkan kepala secara diam-diam, dan ada yang mendesah. Zhao Dengming menampakkan senyum dingin, sementara Meng Wuyu dan Mu Yan tampak agak muram. Mu Yan, khususnya, menunjukkan ekspresi kecewa. Kang Lu memandang Fang Lin dengan acuh tak acuh. Sejak saat itu, Kang Lu menganggap Fang Lin tidak layak menjadi saingannya, hanya seekor semut yang tidak berarti. Sun Hao tersenyum sinis. Melihat kegagalan Fang Lin membuat hatinya tenang. Lu Xiaoxing menggigit bibirnya, meskipun dia merasa sedih, dia berhasil menunjukkan senyuman kepada Fang Lin. Satu-satunya yang tidak menunjukkan tanda-tanda adalah tetua bernama Zhou. Dia hanya menatap Fang Lin. Fang Lin memperhatikan ekspresi mereka, ragu sejenak, lalu senyum muncul di wajahnya. Fang, bagaimana ujianmu? Kang menghampiri dan bertanya sambil tersenyum mengejek. Fang Lin pun tersenyum dan berkata, kurasa tidak buruk juga, terima kasih atas perhatianmu, saudara Kang. Setelah berbicara, dia mengabaikan Kang dan kembali ke tempat duduk asalnya dan duduk di sebelah Lu Xiaoxing. Fang Lin, tidak apa-apa. Penilaian pertama kita sebagai murid baru hanya untuk latihan. Aku yakin kamu akan berhasil tahun depan. Lu Xiaoxing, khawatir dengan semangat Fang Lin yang sedang menurun, berbisik menghiburnya. Fang Lin terkekeh, tidak menjelaskan. Di atas panggung batu, Zhao Dengming melirik Mu Yan dan Meng Wuyu, ekspresi puas terpancar di matanya. Seperti yang sudah kukatakan selama ini, Fang Lin terlalu ceroboh dan sombong. Sulit baginya untuk membuat kemajuan yang signifikan. Zhao Dengming menggelengkan kepalanya. Mu Yan menatapnya dengan dingin, dan berkata, bakat Fang Lin masih melampaui semua murid pil. Zhao Dengming menyeringai meremehkan, memangnya kenapa? Bahkan jika dia seorang jenius, dia tidak bisa menjadi murid resmi dalam sekali jalan. Aku yakin dia akan membutuhkan setidaknya 3 kali percobaan, saat itu, jarak antara dia dan Kang Lu akan semakin besar. Meng Wuyu mendengus, justru karena orang-orang sepertimu, banyak individu berbakat akhirnya menyia-nyiakan potensi mereka. Jika Fang Lin berada di Sekte 10.000 Kedokteran,
dia pasti sudah terkenal sekarang. Mendengar kata-kata ini, wajah Zhao Dengming langsung berubah. Marah, dia melotot ke arah Meng Wuyu. Meng Wuyu, apa maksudmu dengan itu? Zhao Dengming agak marah. Meng Wuyu menatap Zhao Dengming dengan pandangan menghina, tidak mau repot-repot mengatakan apapun lebih lanjut. Melihat Meng Wuyu tetap diam, Zhao Dengming tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Dia hanya berdiri di sana dengan ekspresi muram. Sekitar 2 jam kemudian, murid-murid pil lainnya mulai kembali satu demi satu. Tak satu pun dari mereka menunjukkan kegembiraan dan semuanya tampak sangat muram. Pada saat yang sama, keempat tetua di panggung batu menerima hasil penilaian dari kelompok murid pertama, termasuk Fang Lin. Ketika mereka berempat melihat hasil Fang Lin, ekspresi wajah mereka tak ternilai harganya. Terutama Zhao Dengming, wajahnya langsung pucat, dan matanya hampir keluar dari rongganya. Mu Yan, Meng Wuyu dan juga tetua bernama Zhou juga tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa. Banyak murid di bawah juga memperhatikan ekspresi keempat tetua. Mereka bingung, tidak tahu apa yang telah terjadi sehingga membuat para tetua begitu terkejut. Berdengung. Pada saat yang sama, keempat patung yang berdiri di sekitar pil arai tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat terang dan menyilaukan. Seperti 4 matahari kecil, mereka bersinar di seluruh sekte kabut ungu. Pada saat itu, semua orang di sekte kabut ungu melihat ke arah Sekte Pil. Bab 23, belum pernah terjadi sebelumnya. 4 cahaya hijau menyilaukan terpancar dari mata patung 4 orang suci, berubah menjadi 4 pilar cahaya, jatuh langsung ke Fang Lin. Fang Lin tertegun sejenak, lalu merasakan kehangatan menyelimuti seluruh tubuhnya, seolah-olah dia sedang bermandikan sinar matahari, dan setiap pori-pori di tubuhnya tampak rileks karena nyaman. Adegan ini membuat semua orang yang hadir, termasuk keempat tetua di panggung batu, tercengang, wajah mereka dipenuhi dengan keheranan dan ketidakpercayaan. 4 orang suci telah menunjukkan semangat mereka. 4 orang suci telah terwujud. Meng Wuyu gemetar, hampir tidak dapat berbicara karena kegembiraannya yang luar biasa. Dibandingkan dengan kegembiraan Meng Wuyu, Zhao Dengming tampak seperti baru saja kehilangan orang tuanya, wajahnya sangat pucat, dan matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Di bawah panggung batu, para murid yang banyak jumlahnya tercengang, tatapan semua orang terfokus pada Fang Lin. Wajah Kang Lu berkerut karena marah, tangannya terkepal erat dan urat-uratnya menonjol di dahinya, hatinya dipenuhi dengan kebencian dan kecemburuan. Ekspresi Sun Hao kosong, seolah-olah terpukul keras, pikirannya menjadi kosong. Mulut Lu Xiaoxing sedikit menganga, menatap Fang Lin dengan tak percaya. Puncak cahaya emas dari Sekte Kabut Ungu adalah tempat Sekte Kabut Ungu. Guru telah ditemukan. Pada saat ini, ketika cahaya dari 4 orang suci dari Sekte Pil menerangi langit, Master Sekte Kabut Ungu Han Loyun, yang berada di puncak-puncak cahaya emas, membuka matanya. Kebangkitan Sekte Pil tampaknya menjanjikan, gumam Han Loyun, lalu memejamkan matanya lagi, tetapi pikirannya terus terfokus pada situasi cahaya 4 orang suci. Penerangan dari 4 orang suci berlangsung selama sekitar setengah jam, dengan Fang Lin bermandikan cahaya, memancarkan aura halus dan sakral. Ketika cahaya itu perlahan memudar, Fang Lin masih menginginkan lebih. Meskipun cahaya dari 4 orang suci tidak menyebabkan perubahan apapun dalam dirinya, cahaya itu sangat menenangkan. Dia ingin menikmatinya lebih lama lagi, tetapi sayangnya, cahaya itu telah hilang. Pada saat ini, ekspresi keheranan di wajah semua orang belum memudar. Bagaimanapun, pemandangan patung 4 orang suci yang memancarkan cahaya ke seseorang memang merupakan peristiwa yang menggemparkan, sebuah indikasi makna mendalam yang menuntut pemikiran mendalam. Setelah beberapa lama, Zhou yang tua di panggung batu kembali tenang, batuk 2 kali, dan berhasil membangunkan banyak murid dari keterkejutan mereka. Saat itulah semua orang menyadari bahwa hasil tes Fang Lin belum diumumkan ketika manifestasi 4 orang suci terjadi. Penatua Zhou melirik Zhao Dengming, lalu ke Meng Wuyu dan Mu Yan, ekspresi mereka bervariasi. Zhao Dengming tampak berusia 10 tahun dan tampak sangat lelah. Di sisi lain, Meng Wuyu dan Mu Yan tampak gembira, kekaguman dan keheranan di mata mereka saat mereka melihat ke arah Fang Lin. Di bawah panggung batu, Kang Lu menggertakkan giginya. Meskipun dia belum tahu skor Fang Lin, penampilan 4 orang suci tadi menunjukkan bahwa meskipun Fang Lin tampil buruk, dia telah mencuri perhatian dalam penilaian hari ini. Kang Lu dipenuhi dengan kebencian. Dia membenci Fang Lin, dan dia membenci ketidakadilan dari 4 orang suci. Cahaya dari 4 orang suci seharusnya menyinarinya,
Kang Lu. Apa yang dilakukan Fang Lin hingga pantas mendapatkan kebaikan dari 4 orang suci? Tenanglah. Bahkan jika dia disukai oleh 4 orang suci, nilai ujianku pasti akan jauh lebih tinggi darinya. Dia masih kalah dariku. Kang Lu meyakinkan dirinya sendiri dalam hatinya, masih menolak untuk percaya bahwa nilai ujian Fan Lin bisa tinggi. Pada saat ini, Penatua Zhou akhirnya berbicara, dalam penilaian ini, ada seorang murid yang telah membuat rekor untuk sekte pil kita, dan dia telah menerima bantuan dari 4 orang suci. Manifestasi 4 orang suci hari ini adalah peristiwa besar bagi sekte pil kita, yang melambangkan bahwa sekte pil kita berada di ambang kemakmuran. Mendengar perkataan itu, jantung Kang Lu berdebar kencang dan raut wajahnya langsung berubah jelek. Kecuali jika orang itu bodoh, semua orang mengerti maksud dari kata-kata Tetua Zhou. Sekali lagi, semua mata tertuju pada Fang Lin, dipenuhi dengan keheranan yang lebih dalam. Magang pil Fang Lin, sempurna dalam ujian, skor penuh 300. Menerima bantuan dari 4 orang suci, membuat rekor untuk sekte pil. Penatua Zhou mengumumkan dengan keras, suaranya bergema di seluruh sekte pil. Suara mendesing. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh sekte pil tiba-tiba menjadi riuh. Di aula utama sekte pil, kepala sekte pil duduk dengan tenang, mendengarkan suara Tetua Zhou. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi tangannya yang sedang bersandar di sandaran tangan tiba-tiba menegang. Di antara murid resmi, Su Sangao, yang sedang memurnikan pil pada saat itu, tertegun sejenak. Dia membeku sejenak, dan hanya ketika pil di tungkunya rusak, dia melompat dengan gembira. Saudara Fang, dia benar-benar berhasil. Dia berhasil dalam 1 kali percobaan. Disukai oleh 4 orang suci. Dia memecahkan rekor. Su Sangao bersorak dan berjingkrak-jingkrak kegirangan, seolah-olah orang yang memecahkan rekor itu bukanlah Fang Lin, melainkan dirinya sendiri. Murid-murid resmi lainnya juga terkejut dengan berita itu. Banyak dari mereka yang merasa terancam, tetapi ada juga yang meremehkan. Di pil Arai, ketika Tetua Zhou mengumumkan skor Fang Lin, seluruh arena menjadi sunyi, dan terdengar suara jarum jatuh. Tiba-tiba, Kang Lu berteriak keras, tampak linglung dan benar-benar kebingungan. Para pengikut Kang Lu segera bergegas memberikan dukungan kepadanya, mereka semua menjadi sangat cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Melihat Kang Lu dalam kondisi seperti ini, Fang Lin tidak merasakan apa-apa selain penghinaan. Bahkan tidak bisa menerima kemunduran kecil. Sun Hao duduk di tengah kerumunan dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap Fang Lin. Ia tidak berani lagi membenci Fang Lin. Ia sangat memahami jurang pemisah yang cukup lebar antara dirinya dan Fang Lin. Fang Lin akan terbang tinggi, sementara ia akan selalu menatapnya. Cao Ying yang berdiri di kejauhan tampak agak linglung, tatapannya ke arah Fang Lin dipenuhi teror. Di atas panggung batu, Zhao Dengming menjadi terdiam sepenuhnya, seolah-olah ujian itu tidak ada hubungannya lagi dengannya. Status murid resmi Fang Lin tidak dapat dihalangi, terlebih lagi dia adalah yang pertama yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan disukai oleh 4 orang suci. Sebagai seorang penatua, saya tidak punya alasan untuk menekannya, hanya posisi Master Sekte yang dapat menekan Fang Lin. Lin, Zhao Dengming memutuskan dalam hatinya, dia telah memutuskan untuk tidak menghadapi Fang Lin lagi. Orang tua bermarga Zhou itu menatap Fang Lin dengan mata penuh persetujuan dan berkata, Fang Lin, aku sangat optimis padamu. Kau adalah murid pil pertama di sekte pil kami yang menjadi murid resmi setelah ujian pertama. Bahkan 4 orang suci dari sekte pil kami menunjukkan belas kasihan yang besar kepadamu. Dengan ini, aku membuat pengecualian dan memberimu hadiah sebotol pil napas pemelihara. Aku harap setelah kau menjadi murid resmi, kau akan terus bekerja keras untuk menyegarkan sekte pil kami. Fang Lin menjawab dengan hormat, murid ini tidak akan mengecewakan harapan tetua. Lelaki tua bermarga Zhou itu menganggukkan kepalanya dengan senyum yang mengembang di wajahnya. Ia kemudian menjentikkan pergelangan tangannya dan sebotol ramuan terbang ke arah Fang Lin. Fang Lin menerima botol itu, mengucapkan terima kasih kepada lelaki tua bermarga Zhou sekali lagi. Para murid pil lainnya memandang dengan iri, terutama Kang Lu yang sudah pulih sekarang. Namun melihat lelaki tua bermarga Zhou memberikan pil, dia hampir menjadi histeris dan marah. Pil-pil ini seharusnya menjadi milikku. Memang seharusnya menjadi milikku. Kang Lu meraung dalam hati, diliputi kesedihan. Juara pertama ujian pil apprentice disertai dengan banyak hadiah, dan setelah menjadi murid resmi, seseorang dapat memasuki Pil Forest Academy untuk belajar tanpa batas selama setahun.
Ini adalah hadiah yang paling penting. Faktanya, para murid resmi ingin sekali memasuki Akademi Hutan Pil, tetapi mereka hanya bisa masuk sebulan sekali dan hanya tinggal selama 1 hari. Namun, orang nomor 1 di antara murid Pil dapat memasuki Akademi Hutan Pil tanpa batasan selama 1 tahun penuh. Dengan kata lain, Anda dapat masuk kapanpun Anda mau dan tinggal selama yang Anda inginkan dalam tahun itu. Setahun pembelajaran intensif di Pil Forest Academy akan memungkinkan seseorang untuk melampaui rekan-rekannya. Kang Lu mengincar hadiah berupa pembelajaran intensif selama 1 tahun di Akademi Hutan Pil dalam ujian ini. Dia tidak pernah menyangka hadiah itu akan direnggut secara kejam oleh Fang Lin. Hanya juara pertama yang mendapat hadiah, yang bukan juara pertama tidak mendapat apa-apa. Kang Lu tidak pernah merasa hidupnya sesuram ini. Terutama setelah memasuki Sekte Kabut Ungu, ia selalu menjalani kehidupan yang mulus dan bangga dengan lingkaran pertemanannya. Namun, sejak Fang Lin muncul, Kang Lu merasa bahwa semua yang dilakukannya menjadi salah dan sekarang, dia dikalahkan sepenuhnya oleh Fang Lin yang membuatnya tak tertahankan. Tidak, aku belum kalah. Aku punya koneksi, dan aku punya hubungan. Bahkan jika Fang Lin menjadi murid resmi, dia tidak bisa bersaing denganku. Kang Lu berkata dengan keras dalam hatinya. Meskipun kemunduran ini sulit diterima, dia tidak mengakui kekalahan dan sebaliknya, kebenciannya terhadap Fang Lin semakin dalam. Sambil memegang pil nafas penyegar, Fang Lin juga merasa sangat gembira. Pil-pil ini sangat berharga, mereka benar-benar ramuan kelas 1, jauh lebih unggul daripada pil berkualitas rendah. Khasiat pil nafas pemelihara adalah untuk meningkatkan efisiensi kultivasi. Namun, berbeda dengan pil pemelihara Qi, yang efeknya hanya bertahan sebentar, sekitar setengah hari. Akan tetapi, pil nafas pemeliharaan yang kualitasnya lebih rendah pun dapat bertahan selama 2 hingga 3 hari. Sedangkan untuk pil nafas pemeliharaan tingkat menengah, kekuatan obatnya dapat bertahan selama sekitar 5 hari. Kemanjuran yang berkepanjangan ini menjadikan pil nafas pemelihara jauh lebih berharga daripada pil pemelihara Qi. Namun, pil nafas penyehatan adalah ramuan kelas 1 yang membutuhkan penyuling pil 1 kuali untuk membuatnya. Di antara murid resmi, tidak banyak orang yang bergelar penyuling pil 1 kuali, oleh karena itu pil nafas penyehatan ini dianggap relatif langka di dalam sekte pil. Lelaki tua bermarga Zhou dengan murah hati memberikan sebotol pil nafas penyegar, yang berisi sedikitnya 5 atau 6 pil. Ini adalah hadiah tambahan dari lelaki tua bermarga Zhou, tidak dihitung sebagai bagian dari hadiah juara. Meskipun hasil Fang Lin menimbulkan kehebohan, ujian belum berakhir, bahkan belum setengah jalan, oleh karena itu ujian dilanjutkan kembali setelah situasi tenang. Namun, karena insiden Fang Lin bersama dengan sikap pilih kasih yang aneh yang ditunjukkan oleh 4 orang suci, ujian berikutnya tampaknya kurang menarik. Lebih banyak orang masih membahas insiden yang baru saja terjadi dengan Fang Lin sebagai subjek utama diskusi mereka. 4 orang suci yang menunjukkan kebaikan mereka sungguh aneh. Sejak keempat patung itu didirikan hingga sekarang, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Satu-satunya kali hal itu terjadi adalah dengan Fang Lin. Orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkannya lebih lanjut. Lu Xiaoxing menatap Fang Lin dengan tatapan aneh, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya terus menatapnya. Fang Lin merasa sedikit tidak nyaman dengan tatapan Lu Xiaoxing dan bertanya dengan bingung, apakah ada sesuatu di wajahku? Tiba-tiba, Lu Xiaoxing berkata, sebenarnya kamu ini monster jenis apa? Bab 24, Kepala Sekte Pil. Aku bukan monster, tapi seorang jenius. Fang Lin berkata sambil tersenyum senang. Lu Xiaoxing terdiam. Penilaian berlanjut, dan 2 lagi murid Pil lulus. Namun, karena penampilan Fang Lin yang sensasional sebelumnya, meskipun kedua murid Pil ini lulus, mereka tidak terlalu menarik perhatian, membuat mereka merasa tidak berdaya. Penilaian berlangsung dari pagi hingga larut malam, kemudian berlanjut hingga keesokan paginya hingga akhirnya ke-3.000 murid selesai dinilai. Pada akhirnya, 8 murid Pil lulus penilaian, termasuk Fang Lin. Kecuali Fang Lin, 7 orang lainnya adalah veteran, hanya Fang Lin yang unik, lulus penilaian yang diperjuangkan orang lain selama bertahun-tahun hanya dalam 1 tahun setelah bergabung dengan sekte tersebut. 8 orang berdiri di depan panggung batu. Selain Kang Lu dan Fang Lin, 6 orang lainnya sangat gembira, karena semua kerja keras mereka selama bertahun-tahun sebagai murid Pil semuanya untuk hari ini. Fang Lin tidak tergerak karena dia sudah mengantisipasi hasil ini. Menjadi murid resmi bukanlah sesuatu yang pantas untuk dibanggakan baginya. Sumber, Novgo.co
Kang Lu juga tidak tergerak, tidak bersemangat. Jika dia berada di peringkat teratas dalam penilaian ini, dia seharusnya menjadi orang yang paling bersemangat yang hadir. Sayangnya, semuanya hancur oleh Fang Lin, dan suasana hatinya berada pada titik terendah sepanjang masa, tanpa sedikit pun kegembiraan karena menjadi murid resmi. Dia lebih besar dari para murid pil, yang melihat kedelapan orang ini, memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang iri, ada yang cemburu, dan ada yang hanya mendesah. Di antara kedelapan orang itu, perhatian paling besar tentu saja tertuju pada Fang Lin. Tidak peduli siapa orangnya, mereka harus mengakui bahwa penampilan Fang Lin sangat mengagumkan, dan banyak murid pil masih belum sepenuhnya menerimanya, berdiri di sana dengan linglung. Mereka yang menjadi murid sekte pil bersama Fang Lin pada hari yang sama kini merasa sangat bertentangan. Mereka berasal dari kelompok yang sama dengan Fang Lin. Namun setelah hari ini, Fang Lin akan sama sekali berbeda dari mereka. Fang Lin telah melangkah ke jajaran murid resmi, dan dia akan meninggalkan mereka jauh di belakang. Dan bagi beberapa orang, termasuk Lu Xiaoxing, siapa yang tahu berapa tahun lagi mereka akan tetap menjadi murid pil. Bahkan Lu Xiaoxing pun merasa sedikit melankolis. Pandangannya terpaku pada Fang Lin dan tak pernah beralih, takut ia tak akan mendapat kesempatan untuk bertemu Fang Lin lagi setelah hari ini. Di panggung batu, hanya tersisa 3 tetua, Zhao Dengming sudah menemukan alasan untuk menyelinap pergi. Dia tidak tahan untuk tinggal di sini, karena penampilan luar biasa Fang Lin membuatnya tampak seperti tamparan di wajah Zhao Dengming. Meng Wuyu dan Mu Yan menatap Fang Lin dengan pandangan setuju. Terutama Meng Wuyu, yang sangat senang, percaya bahwa penilaian dan intuisinya tepat. Meng Wuyu berpikir, jika bukan karena matanya yang tajam, permata mentah seperti Fang Lin mungkin telah terkubur. Tak lama kemudian, pikiran Meng Wuyu tertuju pada pimpinan Sekte Pil, membawa secercah kesuraman. Perasaan Mu Yan mirip dengan Meng Wuyu, dia memandang Fang Lin dengan baik sebelumnya. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa Fang Lin mampu mengukir sejarah di Sekte Pil dengan lulus penilaian pada percobaan pertamanya. Mu Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, beberapa orang jenius, meskipun ditekan, tetap bersinar. Fang Lin adalah salah satu dari orang-orang seperti itu. Tetua bermarga Zhou itu terbatuk 2 kali, menarik perhatian semua orang padanya. Hari ini, saya sangat senang melihat 8 murid lulus ujian dan menjadi murid resmi. Terutama Fang Lin, penampilanmu mengejutkan kami. Saya masih berusaha untuk tenang, kata Zhou yang lebih tua sambil tersenyum. Mendengar hal itu, banyak yang merasa masam, terutama Kang Lu yang mukanya menjadi hitam seperti dasar panci. Fang Lin menjawab dengan rendah hati, "Penatua, Anda menyanjung saya." Tetua Zhou tidak terus memuji Fang Lin karena ini bukan hanya tentang Fang Lin. Ini adalah penilaian untuk semua murid pil, dan ada murid lain yang lulus penilaian juga. Jika dia terus memuji Fang Lin saja, itu akan terlalu berat bagi murid lainnya. Tunggu, begitu urusan kita selesai di sini, kami bertiga akan mengantar kalian berdelapan untuk menemui ketua sekte dan menerima giok identitas murid resmi. Kata Tetua Zhou. Setelah ke-8 orang itu memberi penghormatan, mereka minggir. Penatua Zhou memberikan pidato untuk menyemangati dan memotivasi para murid pil yang tidak lulus penilaian. Baru setelah itu ia mengumumkan akhir penilaian. Semua murid bubar, meninggalkan Wang Yun, Kang Lu, dan 6 lainnya. Fang Lin, kau benar-benar memberi kami kejutan. Pada saat ini, Meng Wuyu memiliki kesempatan untuk menepuk bahu Fang Lin dengan sepenuh hati dan tertawa terbahak-bahak. Mu Yan tersenyum lembut, tampak gembira namun tidak berani menunjukkannya tanpa ragu, tidak seperti Meng Wuyu. Yang lain, melihat betapa akrabnya Fang Lin dan Meng Wuyu, hanya bisa tersenyum pahit. Perbandingan seperti ini bisa sangat menyakitkan. Kang Lu tidak mengatakan sepatah kata pun, tangannya terkepal erat. Tawa Meng Wuyu sangat mengganggu telinganya. Penatua Zhou tertawa, mari kita pergi menemui kepala sekte dan berbicara tentang masalah murid resmi. Ketiga tetua berjalan di depan, dengan 8 murid di belakang mereka. Semua orang terdiam, kecuali Fang Lin yang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Aula utama Sekte Pil, yang tidak diperbolehkan dimasuki oleh murid pil, bahkan murid resmi pun tidak bisa masuk tanpa izin. Aula utama Sekte Pil berbentuk seperti tungku pil terbalik. Kecuali Fang Lin, ini adalah pertama kalinya semua orang di sini, dan mereka langsung terlihat serius dan gugup. Ini bukan pertama kalinya Fang Lin ke sini. Saat pertama kali bergabung,
Meng Wuyu telah membawanya ke sini dan bertemu dengan yang disebut kepala sekte. Jadi, kembali ke tempat ini tidak menimbulkan perasaan khusus apapun dalam dirinya. Di luar aula utama Sekte Pil, dua orang tetua tengah mengobrol, salah satunya adalah Zhao Dengming yang telah menyelinap pergi di tengah jalan sebelumnya dan Wu Zhen yang sengaja mempersulit Fang Lin demi Kang Lu. Begitu Fang Lin melihat keduanya, dia langsung tertawa. Keduanya bisa dikatakan berada di pihak yang sama dengan Kang Lu, satu-satunya yang tersisa adalah mereka secara terbuka menyatakan bahwa mereka mendukung Kang Lu. Meng Wuyu tidak menunjukkan ekspresi senang di wajahnya saat melihat mereka, dia mendengus dan membuang muka. Mu Yan juga mengabaikan mereka, dan langsung berjalan ke aula utama. Di sisi lain, Fang Lin tersenyum lebar pada keduanya, meskipun senyumnya tampak penuh kebencian bagi Zhao Dengming dan Wu Zhen. Mereka ingin sekali meninju wajah Fang Lin saat itu juga. Kang Lu, Fang Lin tidak akan berarti apa-apa. Murid resmi memiliki masalah yang lebih besar untuk dihadapi. Kau memiliki perlindungan kami, dan kau memiliki Qiu Fan sebagai pendukung. Fang Lin tentu tidak dapat bersaing denganmu. Akan ada banyak kesempatan untuk menghadapi Fang Lin nanti, jadi kau harus tetap tenang. Wu Zhen berbisik kepada Kang Lu. Kang Lu mengangguk, menyembunyikan keganasan di matanya, dan sikapnya berangsur-angsur berubah suram. Kelompok itu memasuki aula utama, dan melihat aula kosong, dengan seorang pria duduk di meja di ujung lainnya. Lelaki ini mengenakan jubah hitam dan putih, wajahnya tampak anggun, usianya baru sekitar 30 tahun. Fang Lin pernah melihat pria ini sebelumnya, dia adalah ketua tetua Sekte Pil, Gu Daofeng. Bab 25, Kuali Api Emas. Salam kepada pemimpin sekte. Semua orang memberi hormat, bahkan Meng Wuyu dan Mu Yan, yang memendam ketidakpuasan terhadap pemimpin Sekte Pil, menampilkan diri mereka dengan hormat dalam sikap mereka. Gu Daofeng tersenyum tipis, penampilannya yang anggun memancarkan sikap hangat. Hari ini, 8 murid muda telah menjadi murid resmi, ditambah dengan perwujudan 4 orang suci, ini benar-benar acara besar bagi Sekte Pil. Seorang lelaki tua bermarga Zhou melangkah maju, pemimpin, kami telah berhasil memenuhi tugas kami dan membudidayakan 8 murid elit ini untuk Sekte Pil. Tolong berikan mereka token identitas mereka. Gu Daofeng mengangguk pelan. 8 identitas merek giok yang telah disiapkan sebelumnya di atas meja terbang keluar dan melayang di depan Fang Lin dan 7 orang lainnya. Setelah mengungkapkan rasa terima kasih, mereka dengan hikmat menerima merek batu giok tersebut. Fang Lin melihat merek gioknya. Di satu sisi terukir kata-kata, Fang Lin, dan tungku pil di sisi lainnya, melambangkan identitas murid resmi Sekte Pil. Dengan merek giok yang tersimpan, semua orang menunggu nasihat Gu Daofeng. Sebagai pemimpin Sekte Pil, dia diharapkan untuk memberikan beberapa pernyataan seremonial. Gu Daofeng berdiri. Sosoknya yang tegak, dipadukan dengan penampilannya yang anggun, merupakan bukti keanggunannya yang mencolok di masa mudanya. Saya sangat senang hari ini. Kalian berdelapan adalah yang terbaik di antara para murid Pil dan hari ini telah resmi menjadi murid. Berusahalah untuk meraih kesuksesan lebih lanjut, jangan bermalas-malasan. Terutama Fang Lin, Anda mendapat peringkat pertama dalam ujian ini, menjawab ke 300 pertanyaan dengan benar. Anda telah membuat sejarah di Sekte Pil dan saya melihat janji besar di masa depan Anda, kata Gu Daofeng sambil tersenyum. Fang Lin menundukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih atas pujianmu, pemimpin. Namun, Fang Lin dalam hati mencibir. Siapa yang tidak bisa mengucapkan kata-kata manis? Fang Lin tahu betul bahwa Gu Daofeng memendam niat untuk menekannya, dan dia bertanya-tanya apakah Gu Daofeng akan terus melakukannya di masa depan. Gu Daofeng menoleh ke Kang Lu dan mengangguk, Kang Lu, kau adalah bakat dari Sekte Pil. Aku sudah mengagumimu sejak lama. Hari ini, saat kau menjadi murid resmi, aku memberimu izin khusus untuk datang dan pergi dari Akademi Hutan Pil sesuka hati selama 1 bulan. Kang Lu sangat gembira mendengar kata-kata ini dan buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya yang sebesar-besarnya kepada Gu Daofeng. Namun, yang lainnya tidak tampak senang. Meskipun Kang Lu tidak menempati posisi teratas dalam ujian, ia menerima hadiah seperti itu, tampaknya tidak adil dari sudut pandang manapun. Fang Lin tidak peduli. Bagaimanapun, dia mendapat hadiah karena mendapat peringkat pertama, yang memungkinkannya masuk tanpa batas ke Akademi Hutan Pil selama 1 tahun. Tapi bagaimana dengan Kang Lu? Dia tidak mendapat peringkat pertama atau kerabat Gu Daofeng, bagaimana mungkin dia memiliki hak istimewa yang tidak berdasar untuk menghadiri kelas-kelas di Akademi Hutan Pil selama sebulan?
Murid-murid yang tersisa langsung merasakan ketidakseimbangan di hati mereka. Namun, mereka hanya bisa memendam rasa iri dan dendam di dalam hati, tidak berani menunjukkannya di wajah mereka. Fang Lin, sebagai peraih nilai tertinggi, kamu boleh datang dan pergi ke Akademi Hutan Pil sesuka hati selama 1 tahun. Selain itu, aku memberimu kuali api emas. Kuali ini ditempa dari batu emas vulkanik. Aku harap kamu dapat memanfaatkan kuali ini dengan baik dan tidak mengecewakan harapanku, kata Gu Daofeng. Dengan lambaian lengan bajunya, tungku pil emas yang bersinar muncul di depan mata semua orang dan jatuh ke tanah di aula. Mata Fang Lin berbinar. Sebagai seorang penguasa pil, sekilas dia bisa tahu bahwa kuali api emas ini luar biasa. Kuncinya terletak pada bahan yang digunakan untuk pengecorannya, batu emas vulkanik. Batu ini dikenal karena ketahanannya terhadap panas yang tinggi dan kehangatan alami, yang dapat dengan cepat meningkatkan suhu tungku pil. Termasuk Kang Lu, semua orang yang hadir menunjukkan rasa iri yang mendalam di mata mereka, hati mereka menjadi masam. Ini adalah keuntungan menjadi peraih nilai tertinggi. Fang Lin tidak hanya memiliki akses ke Akademi Hutan Pil selama 1 tahun, tetapi juga dianugerahi tungku pil tingkat atas oleh pemimpin sekte. Kesenjangan perlakuan itu mirip dengan perbedaan antara langit dan bumi. Kang Lu diam-diam menggertakkan giginya, matanya berkobar karena cemburu dan dendam. Dia percaya bahwa kuali api emas seharusnya menjadi miliknya, tetapi Fang Lin malah merampasnya. Meng Wuyu dan Mu Yan menghela napas lega. Mereka khawatir Gu Daofeng mungkin menahan diri untuk tidak memberikan kuali api emas kepada Fang Lin sebagai cara untuk menekannya. Tampaknya Gu Daofeng mungkin berpikir untuk menjatuhkan Fang Lin, tetapi dia tidak akan bertindak terlalu jauh dalam hal-hal seperti itu. Fang Lin menatap kuali pil emas berkilauan itu dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Dia menatap Gu Daofeng dan berkata, "Pemimpin, kuali ini sangat besar, aku tidak bisa membawanya." Semua orang tercengang, tidak menyangka Fang Lin akan mengatakan hal seperti ini. Bahkan Mu Yan tidak bisa menahan senyum. Gu Daofeng juga sedikit terkejut, tetapi kemudian dia tertawa, itu mudah dipecahkan. Aku akan memberimu tas Istana 9. Saat dia selesai berbicara, sebuah tas sutra putih terbang ke arah Fang Lin. Fang Lin menangkap tas Istana 9, lalu tampak gelisah, bagaimana cara menggunakan ini. Gu Daofeng tersenyum, tampak dalam suasana hati yang baik, setelah kau berdarah di atasnya, kau dapat menggunakannya sesuai keinginanmu. Fang Lin mengangguk dan segera memeras setetes darah dari jarinya ke tas Istana 9. Seketika, tas Istana 9 berkilauan dengan cahaya redup, diikuti rasa keterhubungan yang muncul dalam hati Fang Lin. Kumpulkan. Fang Lin membuka tas Istana 9, dan seketika kuali api emas terserap ke dalam tas. Terima kasih, pemimpin. Fang Lin dengan hati-hati menyimpan tas Istana 9 dan berterima kasih kepada Gu Daofeng sambil membungkuk. Gu Daofeng mengangguk. Fang Lin terkekeh dalam hati. Bagaimana mungkin dia tidak tahu cara menggunakan tas Istana 9? Dia hanya berpura-pura tidak tahu cara menghindari timbulnya kecurigaan. Jika berbicara tentang kehidupan masa lalu Fang Lin, harta karun apa yang belum pernah dia lihat? Tas Istana 9 adalah barang dengan level terendah dan sesuatu yang tidak ingin dia gunakan di masa lalu. Setelah Gu Daofeng memberikan beberapa kata penyemangat, semua orang meninggalkan aula besar dan mengikuti seorang lelaki tua bernama Zhou ke kediaman mereka masing-masing. Sebagai murid resmi, Fang Lin memiliki istana pribadi dan ruang deal, dan bahkan memiliki kesempatan untuk menghadiri kelas di Pil Forest Academy sebulan sekali. Keadaannya telah jauh lebih baik dibandingkan saat ia masih menjadi murid Pil. Fang Lin sangat senang dengan halamannya. Halaman itu adalah yang terbesar di antara semuanya, dan tenang serta tenteram, terletak jauh dari murid-murid formal lainnya. Fang Lin tinggal di halaman rumahnya untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. Setelah beberapa saat, ia kedatangan tamu pertamanya, Su Sangao, wajah yang dikenalnya. Begitu Su Sangao memasuki halaman, dia memandang sekelilingnya dengan kagum, hampir mendesah karena iri. "Fang, kok halaman rumahmu bisa sebesar ini?" "Aku jadi iri," kata Su Sangao sambil tersenyum. Fang Lin terkekeh, tidak ada yang bisa kulakukan. Aku datang lebih dulu, jadi wajar saja kalau aku yang mendapat tempat terbesar. Su Sangao hanya menggelengkan kepala dan tertawa. Tiba-tiba, dia mengeluarkan belati biru hijau dari saku dadanya. "Fang, aku ingin mengucapkan selamat atas pengangkatanmu sebagai murid resmi. Anggaplah belati ini sebagai hadiah dari kakakmu. Aku harap kamu tidak keberatan," kata Su Sangao. Setelah melihat belati hijau itu,
Fang Lin tahu bahwa belati itu dibuat dari aquatic gold. Itu adalah hadiah Hao Rulong atas jasa Susangao dalam memurnikan pil. Hadiah yang cukup bagus. Fang Lin menerima belati itu dengan penuh rasa terima kasih tanpa ada yang keberatan. Terima kasih, Kakak Su, kata Fang Lin sambil membungkuk. Susangao melambaikan tangannya untuk mengucapkan terima kasih dan berkata, belati itu seharusnya menjadi milikmu sejak awal. Awalnya aku berencana untuk memberikannya kepadamu sebelum kau pergi, tetapi menurutku lebih tepat untuk memberikannya kepadamu sekarang. Mereka berbincang sejenak dan tak lama kemudian murid-murid resmi lainnya berdatangan satu demi satu, semuanya ke sana untuk mengunjungi Fang Lin. Interaksi sosial seperti itu memang diharapkan, dan Fang Lin tidak bisa menutup pintunya begitu saja. Dia hanya bisa berbasa-basi dengan para murid ini. Tetapi Fang Lin memperhatikan bahwa semua pengunjung adalah murid tingkatan bawah, tidak ada murid tingkatan menengah atau tinggi yang muncul. Susangao juga mengenal murid-murid ini, jadi ia memperkenalkan mereka kepada Fang Lin dan membantunya membangun hubungan dengan mereka. Meski persaingan antar murid resmi sangat ketat, membangun jaringan tetap penting. Para tamu ini tidak datang dengan tangan kosong. Kebanyakan dari mereka membawa hadiah berupa ramuan obat dan pil serta berbicara kepada Fang Lin dengan penuh rasa hormat. Mereka tidak bisa tidak menghormatinya. Kegaduhan yang dibuat Fang Lin selama penilaian murid pil terlalu besar, terutama ketika keempat orang suci itu menunjukkan pilih kasih, berita itu akan membuat siapapun tercengang. Seperti yang dilihat para murid resmi ini, Fang Lin memiliki potensi yang tidak terbatas, semakin awal mereka berteman dengannya, semakin baik bagi mereka. Namun, ketika semua orang itu telah pergi, Fang Lin dan Susangao menghela napas lega, wajah Fang Lin praktis kaku karena terlalu banyak tersenyum. Susangao dan Fang Lin duduk di halaman tempat Susangao berbicara dengan sungguh-sungguh, Fang, aku tidak bisa mengatakan ini di depan orang lain, tetapi sebagai seorang teman, aku harus memperingatkanmu bahwa sekarang kamu baru saja menjadi murid resmi, kamu mungkin menghadapi masalah dari beberapa murid lainnya. Itu aturan tidak tertulis. Murid baru akan selalu diuji oleh senior mereka, terutama karena kamu telah menyinggung Kang Lu. Kamu mungkin menghadapi bahkan murid tingkat tinggi. Fang Lin bertanya, maksudmu Yu Qiufan itu? Susangao menggelengkan kepalanya, tidak mungkin Yu Qiufan. Dia adalah salah satu dari 4 elit sekte pil dan sangat menghormati dirinya sendiri, terlalu sombong untuk melakukan hal-hal seperti itu. Namun, murid-murid lain mungkin tidak memiliki sentimen yang sama, terutama karena Kang Lu memiliki jaringan yang luas di antara murid-murid resmi. Bahkan pengikut Yu Qiufan berpotensi menimbulkan masalah. Fang Lin hanya bergumam sebagai tanggapan, sedikit mengernyitkan alisnya. Sepertinya dia tidak akan mengalami masa-masa mudah bahkan setelah menjadi murid resmi. Bagaimanapun, dia hanyalah murid tingkat rendah, masih ada murid tingkat menengah dan tinggi di atasnya, serta musuh potensial yang tangguh seperti 4 elit sekte pil. Kakak Su, seberapa kuat sebenarnya Yu Qiufan ini? Fang Lin bertanya karena penasaran. Bagaimanapun, Yu Qiufan mungkin saja musuhnya. Tidaklah bijaksana untuk tidak mengetahui apapun tentangnya. Susangao menjawab dengan serius, masing-masing dari 4 elit sekte pil sangat kuat. Di antara semua murid tingkat tinggi, keempat orang ini adalah yang terkuat dan paling mungkin menjadi murid sejati dalam beberapa tahun terakhir. Yu Qiufan adalah yang termuda di antara mereka dan telah menjadi pemurni pil 1 kuali. Mendengar ini, Fang Lin hanya menjawab dengan, "Oh," tidak menunjukkan sedikit pun rasa terkejut. Susangao tidak bisa menahan diri untuk berkata, apakah kamu tidak terkejut bahwa Yu Qiufan adalah seorang Wan? Pemurni pil kuali. Fang Lin menatap Susangao dengan aneh dan berkata, apa istimewanya seorang Wan? Pemurni pil kuali. Susangao terdiam. Apa istimewanya seorang penyuling pil 1 kuali? Mereka adalah penyuling pil sejati. Di aliansi pil, jika Anda berstatus penyuling pil 1 kuali, Anda bisa bertahan di manapun Anda pergi. Di seluruh sekte pil, tidak banyak yang menyandang gelar pemurni pil sejati. Banyak tetua hanya pemurni pil 2 kuali. Bab 26, berbicara dengan kebencian. Setelah Susangao pergi, Fang Lin menutup pintu halaman, berpikir tak seorang pun akan datang di jam selarut ini. Fang Lin melangkah masuk ke ruang pemurnian pil. Ruangan itu kosong, dan dengan suara keras dari tas Istana 9, kuali api emas jatuh ke tanah. Menatap kuali pil emas yang berkilauan dengan cahaya, Fang Lin tampak sedikit berpikir, mengamati kuali api emas dari atas ke bawah. Aku ingin tahu apakah Gu Daofeng telah melakukan sesuatu pada kuali pil. Fang Lin berpikir dalam hati,
mulai memeriksa kuali api emas dengan cermat. Fang Lin tidak memiliki perasaan positif terhadap Gu Daofeng, meskipun dia memberinya kuali pil yang begitu bagus. Setelah memeriksanya beberapa kali, Fang Lin akhirnya merasa tenang. Tidak ada yang aneh dengan kuali api emas ini. Setelah memeriksa kuali api emas, Fang Lin tidak ingin melakukan hal lain. Ia kemudian duduk bersila langsung di ruang pemurnian pil dan meminum pil nafas pemeliharaan yang diberikan Guru Zhou kepadanya. Pil nafas pemeliharaan yang diberikan oleh Guru Zhou memiliki kualitas sedang dan khasiat obatnya dapat bertahan selama 3 atau 4 hari. Meskipun Fang Lin tidak terlalu puas dengan kualitas pil itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah menelan pil itu berubah menjadi aliran hangat, yang dengan cepat meresap ke dalam tubuh Fang Lin. Hah! Pada saat berikutnya, sedikit keterkejutan terungkap di mata Fang Lin, tetapi itu lebih merupakan kegembiraan. Aku tidak menyangka cahaya aneh seperti itu bisa memiliki efek seperti itu, meningkatkan efisiensi penyerapan pilku sedemikian rupa. Fang Lin berpikir dalam hati. Begitu pil itu masuk ke dalam tubuhnya, pil itu langsung diserap. Kecepatan penyerapannya 3 kali lebih cepat dari biasanya. Awalnya, butuh waktu 1 jam sebelum kekuatan obat pil itu menunjukkan efeknya, tetapi sekarang, hanya butuh waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Perubahan seperti itu hanya dapat dikaitkan dengan efek cahaya 4 orang suci. Tidak ada penjelasan lain. Fang Lin saat ini berada di level keempat Human Origin. Pada level ini, ia berada di peringkat tengah di antara para pil apprentice. Namun sekarang setelah ia menjadi murid resmi, level ini tampak agak kurang. Bahkan Susangao berada di level ke-6 asal manusia. Level Fang Lin jelas berada di level terendah di antara murid resmi. Meskipun Sekte Pil berfokus pada pemurnian pil, kemajuan dalam seni bela diri tidak dapat diabaikan begitu saja. Bagaimanapun, fondasi pemurnian pil juga membutuhkan dasar seni bela diri yang kuat untuk dipertahankan. Selama 3 hari berturut-turut, Fang Lin tidak meninggalkan rumahnya, menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Selama 3 hari ini, beberapa murid resmi lainnya datang mengunjunginya. Namun, melihat bahwa pintu halamannya tertutup, mereka pun pergi. 3 hari kemudian, Fang Lin muncul dari ruang pemurnian pil dalam keadaan segar kembali dan penuh energi. Aku hampir mencapai level ke-5 Human Origin, tinggal sedikit lagi. Jika aku minum 2 pil nafas pemeliharaan lagi, itu pasti sudah cukup, pikir Fang Lin dalam hati. Meskipun ia akan mencapai level ke-5 dari Human Origin, Fang Lin masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Pertama, halaman kecil ini kosong, dan ia perlu menanam beberapa tanaman obat. Selain itu, ia perlu menyiapkan perabotan. Kalau tidak, saat tamu datang, mereka tidak akan bisa duduk di lantai. Setelah berpikir sejenak, Fang Lin pergi menemui Susangao. Dia telah bergaul dengan murid-murid resmi selama beberapa tahun dan mengetahui banyak hal. Dari Susangao, dia mendapat banyak bibit tanaman obat, dan Susangao juga mendapat beberapa perabot yang dimasukkan Fang Lin ke dalam tas 9 istananya untuk dibawa pulang. Fang Lin membawa perabotan kembali ke halaman dan menatanya dengan rapi. Kemudian ia mulai menanam bibit tanaman obat. Fang Lin menunjuk sebagian halaman sebagai ladang obat, menempati hampir 2/3 halaman, dan mulai menanam bibit. Di kehidupan sebelumnya, Fang Lin adalah seorang penguasa pil. Tidak hanya teknik alkimianya yang luar biasa, keterampilannya dalam menanam tanaman obat juga luar biasa. Lebih jauh, Fang Lin adalah tubuh kayu mati yang hidup kembali. Begitu bibit ditanam, mereka mekar dengan kehidupan, tidak layu seperti kebanyakan bibit yang baru saja ditanam. Fang Lin takjub, tubuh kayu mati yang bangkit kembali miliknya memang cocok menjadi seorang petani obat. Namun, Fang Lin adalah orang yang ambisius. Bagaimana mungkin dia puas hanya menjadi petani obat? Jika dia harus menjadi petani, dia akan menjadi petani yang memiliki cita-cita dan aspirasi. Setelah seharian sibuk, Fang Lin menanam semua bibit tanaman obat yang diperolehnya dari Susangao. Namun, setengah dari kebun obat itu masih belum digarap. Sepertinya aku perlu mendapatkan lebih banyak bibit tanaman obat. Setelah seharian melelahkan, Fang Lin tidak berencana melakukan hal lain dan kembali ke kamarnya untuk tidur. Keesokan harinya, Susangao membawa beberapa bibit tanaman obat lagi. Setelah Fang Lin menanamnya, halaman yang luas itu masih tampak agak kosong. Saudara Fang, halaman rumahmu sangat luas. Kamu bisa pergi ke pavilion pil dan membeli beberapa bibit tanaman obat untuk ditanam, saran Susangao. Fang Lin bertanya dengan bingung, untuk apa pavilion pil?
Su Sangao menjelaskan, paviliun pil adalah tempat sekte pil kami menjual pil, tanaman obat, tungku pil, dan barang-barang lainnya. Jika Anda memurnikan pil yang bagus, Anda dapat menjualnya di paviliun pil. Sangat nyaman, dan Anda juga dapat membeli apa yang Anda butuhkan dari paviliun pil. Fang Lin menepuk sakunya dan berkata, saya tidak punya uang. Su Sangao mengernyitkan sudut mulutnya dan berkata, kamu tidak butuh perak duniawi. Kamu bisa menukar pil dengan itu. Fang Lin mengangguk dan berkata, begitu. Setelah jeda, Su Sangao menambahkan, namun, paviliun pil sangat mendominasi. Jika Anda menjual pil di sana, paviliun pil akan mengambil 30% dari keuntungan Anda. Fang Lin mengangkat alisnya, keuntungan 30%. Paviliun pil hanya merampok orang. Su Sangao menghela napas, siapa yang tidak setuju. Namun, sebagai murid, kita harus tersenyum dan menerimanya. Fang Lin merenung, ia hanya perlu membeli beberapa bibit tanaman obat, yang harganya tidak terlalu mahal. Ia dapat dengan mudah menukarnya dengan beberapa pil yang dapat ia racik. Pada hari-hari berikutnya, Fang Lin meminjam beberapa tanaman obat dari Su Sangao, dan dia memurnikan 3 botol pil pemelihara Qi untuk diperdagangkan di paviliun pil untuk beberapa bibit tanaman obat. 3 botol pil pemelihara Qi itu cukup berharga. Fang Lin berpikir bahwa itu seharusnya lebih dari cukup untuk ditukar dengan beberapa bibit tanaman obat. Suatu hari, Fang Lin membawa 3 botol pil pemelihara Qi, dan Su Sangao menuju paviliun pil. Paviliun pil terletak di puncak gunung yang terpencil. Hanya murid resmi yang diizinkan memasuki paviliun pil untuk berdagang. Murid pil tidak memiliki kualifikasi untuk mendekati puncak gunung ini. Fang Lin dan Su Sangao tiba di paviliun pil bersama-sama. Mereka melihat banyak murid resmi. Karena Fang Lin adalah wajah baru, dia tentu saja menarik perhatian. Akan tetapi, saat orang-orang ini memandang Fang Lin, mereka memperlihatkan campuran simpati dan ejekan. Su Sangao dan Fang Lin sama-sama memperhatikannya. Su Sangao sedikit khawatir, sedangkan Fang Lin tidak peduli, dia sudah terbiasa dengan hal itu. Di luar paviliun pil, ada 99 anak tangga, diapit oleh patung-patung tungku pil besar, yang memiliki sikap mengesankan. Di atas kedua patung tungku pil tersebut, seseorang berpakaian hitam duduk di atasnya, tak bergerak, dengan aura mereka hampir punah, seolah-olah telah menjadi satu dengan patung-patung batu di bawahnya. Su Sangao berbisik, keduanya adalah pelindung paviliun pil. Konon kekuatan mereka tak terduga. Ada seorang murid sekte bela diri yang membuat masalah di sini, dan kedua orang ini melumpuhkannya di tempat. Fang Lin mengangguk sambil menatap keduanya. Oh, bukankah ini saudara Su dan saudara Fang? Saat itu, beberapa orang berjalan mendekat dari kejauhan. Orang yang memimpin kelompok itu tidak lain adalah Shen Fu, murid unggul yang bertengkar dengan Fang Lin tempo hari. Saat melihat Shen Fu, ekspresi Su Sangao berubah dengan ketakutan di matanya, sementara senyum muncul di wajah Fang Lin. Saya pendatang baru di sekte ini, bolehkah saya tahu nama Anda yang terhormat? Fang Lin bertanya dengan senyum polos di wajahnya. Wajah Shen Fu menegang, dan para pengikutnya tak dapat menahan ekspresi geli. Su Sangao melirik Fang Lin, penuh kekaguman. Senyum Shen Fu yang dipaksakan menghilang sepenuhnya, digantikan oleh kemarahan dingin. Fang Lin, apakah kamu melupakanku begitu cepat? Shen Fu berkata sambil tersenyum dingin. Fang Lin mengerutkan kening, bingung. Aku benar-benar tidak mengenalmu, kakak. Kamu tidak bisa menggertakku karena ingatanku buruk. Wajah Shen Fu semakin gelap. Dia mendengus, berpura-pura bodoh padaku. Fang Lin, sebaiknya kau berhati-hati. Bahkan jika kau telah menjadi murid resmi, tempat ini masih wilayah kekuasaanku. Fang Lin tiba-tiba tersadar. Oh, ternyata saudara Shen Fu. Pantas saja saya pikir Anda tidak terlihat seperti orang baik. Saya benar-benar minta maaf, saudara Shen. Daya ingat saya buruk dan saya lupa orang-orang yang tidak terlihat seperti orang baik. Mendengar hal itu, semua orang, baik yang lewat maupun yang menonton, tercengang. Hal ini diikuti oleh kegaduhan. Fang Lin terlalu berani, dia berani berbicara dengan Shen Fu seperti ini. Dia terlalu sombong. Dia hanya murid tingkat rendah, dan sangat tidak sopan. Dia benar-benar pemberani. Di antara murid resmi, tidak banyak yang berani berbicara kepada Shen Fu seperti ini. Semua orang memandang Fang Lin, lalu Shen Fu, yang wajahnya sehitam dasar panci. Mereka mengagumi Fang Lin tetapi juga menggelengkan kepala secara diam-diam, percaya bahwa Fang Lin terlalu sombong dan tidak bijaksana. Shen Fu tidak dapat menahan amarahnya.
Tatapan matanya tertuju pada Fang Lin, seolah-olah dia siap untuk menerjang dan mencabik-cabik Fang Lin. Fang Lin, kamu sangat kasar. Salah satu murid resmi di sebelah Shen Fu berteriak. Tidak sopan, tidak punya sopan santun, lebih buruk dari babi dan anjing. Menjadi murid resmimu adalah suatu aib. Keluar dari Sekte Pil, beberapa murid resmi lainnya mulai berteriak. Mereka semua mengikuti Shen Fu. Su Sangao diam-diam merasa khawatir tetapi hanya bisa berdiri tegak di samping Fang Lin, menatap marah ke arah murid-murid resmi. Kedua lelaki berjubah hitam yang duduk di atas patung batu itu membuka mata, melirik, lalu menarik kembali pandangan mereka, tidak lagi merasa khawatir. Shen Fu menggertakkan giginya, dia meraung, dasar binatang buas, beraninya kau menghinaku. Fang Lin tetap tenang, dengan senyum mengejek di wajahnya. Dia menatap murid-murid resmi yang memamerkan taring mereka. Aku adalah murid pil peringkat pertama dan disukai oleh 4 orang suci. Kau memanggilku binatang buas, yang merupakan dosa besar. Jika 4 orang suci memiliki roh, mereka akan menghukummu. Begitu dia selesai bicara, tiba-tiba patung 4 orang suci di atas susunan pil mulai bersinar, seolah-olah mereka menanggapi suara Fang Lin. Kerumunan orang terkejut dan pengikut Shen Fu panik, mata mereka dipenuhi kengerian. 4 orang suci telah menunjukkan persetujuan surgawi mereka lagi. Seseorang berteriak, wajah-wajah lain dipenuhi dengan kegembiraan. Hanya Fang Lin, di bawah cahaya 4 orang suci, yang tampak bagaikan dewa. Bab 27, Bermain Rock. Cahaya itu datang dengan cepat dan pergi dengan cepat pula. Cahaya itu hanya bertahan beberapa tarikan napas, namun seluruh Sekte Pil terguncang sekali lagi. Wajah Shen Fu pucat dengan butiran keringat di dahinya, hatinya dipenuhi dengan keengganan dan ketakutan. Para mantan murid yang baru saja menghina Fang Lin terdiam, terpesona oleh cahaya 4 orang suci, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Murid-murid yang lain memandang Fang Lin dengan heran, ada rasa iri dan cemburu di hati mereka. Kedua sosok berpakaian hitam yang duduk di atas patung batu itu juga tidak dapat mempertahankan ketenangannya, tatapan mereka yang takjub tertuju pada Fang Lin. Su Sangao, yang berdiri di samping Fang Lin, juga cukup terkejut, terlebih lagi, dia sangat gembira. Fang Lin melirik Shen Fu dan orang-orangnya dengan pandangan meremehkan, lalu berkata dengan suara keras, apakah kalian melihatnya? Aku memiliki keistimewaan dari 4 orang suci. Mereka mendengar semua yang kalian katakan sebelumnya, jadi sebaiknya kalian berhati-hati. 4 orang suci tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Orang-orang di sekitar Shen Fu terkejut dengan hal ini, meskipun mereka tidak sepenuhnya mempercayainya. Namun, tontonan 4 orang suci yang menunjukkan kekuatan mereka sangat mengerikan, dan tampaknya lebih aman untuk mempercayainya daripada tidak. Mereka yang telah menghina Fang Lin sebelumnya merasa agak tidak nyaman. Shen Fu mengepalkan tangannya. Dia tidak percaya pada hukuman apapun dari 4 orang suci, namun cahaya suci mereka muncul karena Fang Lin, membuatnya tidak dapat melakukan apapun terhadap Fang Lin. Hati Shen Fu dipenuhi dengan kecemburuan yang kuat. Mengapa 4 orang suci memberikan kebaikan mereka kepada Fang Lin? Kebajikan atau kemampuan apa yang dimilikinya sehingga pantas mendapatkan kebaikan seperti itu? Ayo pergi! Shen Fu berteriak kesal dan buru-buru pergi. Para pengikutnya juga bergegas mengejarnya, tidak berani melirik Fang Lin lagi. Murid-murid lainnya terkekeh. Shen Fu datang dengan niat jahat, tetapi akhirnya malah menembak kakinya sendiri. Dia benar-benar hancur oleh Fang Lin. Su, ayo masuk juga, kata Fang Lin. Su Sangao mengangguk cepat, dan di bawah pengawasan ketat dari murid-murid lainnya, mereka berdua memasuki Paviliun Pil. Paviliun Pil memiliki 3 lantai. Area lantai pertama sangat luas, dan begitu Fang Lin dan Su Sangao masuk, mereka melihat deretan demi deretan rak yang tersusun rapi berisi berbagai macam barang. Di pintu masuk, seorang lelaki tua berjubah hijau, tampak mengantuk, sedang duduk. Su Sangao berbisik ke telinga Fang Lin, itu adalah Penatua Gu, yang bertanggung jawab atas lantai pertama. Fang Lin mengangguk tanda mengerti. Berbalik ke arah Tetua Gu, dia membungkuk hormat dan menyapa, murid Fang Lin, ke sini untuk membeli beberapa bibit tanaman obat. Penatua Gu membuka sedikit matanya yang berawan, melirik Fang Lin, lalu menunjuk ke deretan rak kayu tidak jauh dari sana. Terima kasih, jawab Fang Lin. Ia dan Su Sangao segera pergi ke deretan rak itu dan, tentu saja, semuanya adalah bibit tanaman obat. Setiap varietas diberi tanda dengan jelas, membuat proses pemilihannya menjadi mudah.
Fang Lin dengan cepat memilih 2 jenis bibit lalu pindah ke sisi lain rak dan mengambil 3 bibit lagi. Di antara 7 baris rak, yang semuanya berisi bibit tanaman obat, Fang Lin memilih lebih dari selusin. Karena yakin sudah cukup dekat, dia kembali ke Elder. Tetua Gu memeriksa ramuan yang dipilih Fang Lin dan bertanya, apa yang ingin kau tukarkan dengan ini? Fang Lin menjawab dengan senyum tipis. Dia mengeluarkan 3 botol pil pemelihara Qi yang telah dia persiapkan sebelumnya dan meletakkannya di depan Tetua Gu. Saya ingin menukarkan 3 botol pil pemelihara Qi ini. Silakan periksa, Tetua, kata Fang Lin. Tetua Gu mencibir mendengar ini, memperlihatkan sedikit rasa jijik di wajahnya. Pil pemelihara Qi itu umum, dan kamu, murid tingkat rendah, dapat membuatnya. Berusaha membodohiku, ya, jawabnya. Sambil berkata demikian, ia segera membuka botol dan menumpahkan beberapa pil. Rasa jijiknya langsung menguap. Penatua Gu menatap pil-pil di telapak tangannya. Pil-pil itu bulat dan halus tanpa kotoran, dan beraroma kuat dan memikat. Dari penampilannya saja, pil-pil itu sangat menarik. Ini berkualitas tinggi. Tetua Gu memegang pil itu dengan kagum. Tetua Gu dengan bersemangat membuka 2 botol lainnya. Botol-botol itu juga berisi pil pemelihara Qi berkualitas tinggi, setiap pilnya identik. Ada 7 pil dalam 1 botol, sehingga totalnya ada 21 pil pemelihara Qi berkualitas tinggi. Setelah memeriksa setiap pil, keheranan di wajah Tetua Gu semakin kuat. Ketika dia melihat Fang Lin lagi, matanya tampak berbeda. Apakah semua ini buatanmu? Tetua Gu bertanya dengan nada ragu, dengan pandangan tidak percaya di matanya. Fang Lin tersenyum dan berkata, ke-21 pil pemelihara Qi itu semuanya buatanku. Kalau Tetua tidak percaya padaku, aku bisa membuatnya sendiri. Tetua Gu melambaikan tangannya. Saya percaya padamu. Ketiga botol pil pemelihara Qi ini memiliki kualitas yang sangat baik, lebih dari cukup untuk ditukar dengan bibit tanaman obat ini, katanya. Fang Lin tiba-tiba tertawa dan berkata, apakah Tetua Gu merasa seperti memanfaatkanku dan ingin memberiku sesuatu yang lebih sebagai kompensasi? Aku yakin seorang tetua dengan moral yang tinggi tidak akan pernah membiarkan muridnya menderita kerugian, benarkan? Setelah mendengarnya berbicara, bahkan Susangau tercengang dan tidak punya waktu untuk campur tangan. Tetua Gu juga terkejut, lalu menatap Fang Lin dengan ekspresi geli, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Saya mendengar tentang seorang murid baru bernama Fang Lin yang membuat kehebohan baru-baru ini. 4 orang suci bahkan menunjukkan tanda, dan baru-baru ini cahaya suci mereka bersinar sekali lagi. Saya kira itu karena Anda, kata Penatua Gu penuh arti. Fang Lin mengangguk dan menjawab, saya memang Fang Lin. Tetua Gu bergumam sebagai tanda terima kasih, diam-diam mengantongi 3 botol pil pemelihara Qi dan berkata, meskipun 3 botol pil pemelihara Qi ini sangat bagus, bibit tanaman obat yang kamu pilih juga cukup berharga. Kita dapat menganggap ini sebagai perdagangan yang adil. Fang Lin menyadari bahwa lelaki tua ini juga tidak tahu malu. Dia memutar matanya dan berkata, Penatua, Anda salah. Jika kabar tentang pil pemelihara Qi saya tersebar, banyak murid sekte bela diri akan datang untuk menukarnya. Hanya dengan beberapa bibit tanaman obat ini, Anda telah berhasil mendapatkan 3 botol pil pemelihara Qi saya, bukankah itu memanfaatkan saya? Susangau berdiri di samping, keringat dingin menetes di dahinya saat dia mendengarkan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Fang Lin akan menawar dengan Tetua Gu. Jika orang lain, mereka tidak akan berani melakukan hal seperti itu, hanya orang aneh seperti Fang Lin yang berani. Melihat Fang Lin tidak mau melepaskannya, Tetua Gu langsung melotot, aura kewibawaannya sebagai seorang tetua menunjukkan kehadirannya. Fang Lin, di Paviliun Pil, aku yang memutuskan. Ambil barang-barangmu dan segera pergi, kata Tetua Gu dengan tidak sabar. Fang Lin mengerutkan bibirnya dan berkata, kalau begitu aku tidak akan menukarnya. Kembalikan saja barang-barangku. Tetua Gu terdiam. Ayolah, aku adalah tetua Paviliun Pil yang terhormat, sosok yang berwibawa. Bagaimana mungkin pemuda ini tidak takut padaku sedikit pun dan sekarang malah bertindak tidak masuk akal. Melihat ekspresi wajah Elder Gu yang muram, Susangau mengira dia sedang marah dan segera menyela, Elder Gu, harap tenang. Fang di sini baru saja menjadi murid biasa dan tidak tahu aturan Paviliun Pil. Aku akan segera membawanya pergi. Setelah mengatakan ini, dia mulai menyeret Fang Lin menjauh dari Paviliun Pil. Tetua Gu mendengus pelan, hendak memperlihatkan ekspresi puas, tetapi kemudian menyadari bahwa Fang Lin telah kembali dan dengan cepat menegakkan wajahnya lagi. Penatua,
Aku benar-benar tidak akan menukarnya. Kembalikan pil pemelihara Kiku, atau aku akan melaporkanmu atas tuduhan pemerasan. Kata Fang Lin, memasang wajah polos. Wajah tetua Gu memerah karena marah. Dia sangat ingin melompat dan menendang Fang Lin keluar dari paviliun.